Selamat, apa sih sekarang? Selamat malam. Halo semua. Hai, hai. Mana ya? Oke, halo semuanya. Selamat malam. Kenalin dulu, nama aku Andin, aku mentor 1%. Kalau yang dulu sering mantengin, mungkin pernah sekali 2 kali ngeliat aku, tapi kayak ini aku sekarang muncul lagi. Jadi halo, selamat malam semua. Gimana nih kabarnya? Aku mau tahu dulu dong. Bagaimana kabar kalian? Lucu banget stiker-stiker. Selamat malam. Oke, karena aku lihat teman-teman di sini sudah pada hadir semua, nggak hadir semua juga sih, udah pada ini nih, sudah di sini gitu. Aku mungkin sekarang mau ini, ya, kita akan bahas satu topik yang aku sebenarnya ini kayak request juga sih, teman-teman banyak yang request dan aku juga lihat banyak banget yang sempat membahas kayak sebenarnya punya rasa tuntutan buat menjadi sempurna gitu. Ini tuntutan jadi sempurna ini bisa aja akhirnya keluarnya jadi bentuk overthinking, insecure gitu, atau paling banyak biasanya perfeksionis. Nah, aku mau tahu nih mungkin dari awal teman-teman sini ada nggak yang ngalamin nih? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ya, alhamdulillah. Saya nggak mau jadi perfect asal hasilnya masih oke, good. Itu mindset yang bagus. Banyak yang lagi ngalamin ya, kayaknya. Ada kak, oke, it's okay kalau kalian ngalamin, kalian nggak sendirian kok, karena aku udah ketemu banyak banget, bahkan ada teman-temanku juga yang ngalamin, aku juga bahas banyak banget juga sama menti-menti aku gitu. Dan iya, kalau kita ngomong kenapa ya kita ada tuntutan buat ngerasa sempurna gitu, kayak kenapa sih gitu itu bisa muncul. Nah kalau kita langsung masuk nih ke sebenarnya asalnya gitu, alasannya kenapa, jujur banyak. Karena kalau kita ngomongin tentang alasan kita mengalami sesuatu kayak ada insecure-nya, kenapa kita bisa overthinking, sama juga kenapa kita ngerasa kita harus sempurna gitu. Banyak banget alasannya, jadi kita nggak bisa dijadikan satu alasan gitu. Cuman mungkin di sini teman-teman kalau kebingungan gitu, kayak pengen tahu nih kalau dari aku sendiri gimana gitu, itu bisa banget dengan berbagai macam cara gitu. Yang pertama, coba kita tilik dulu dari pertama pengalaman gitu. Dari pengalaman tuh jauh yang paling paling personal dan mungkin salah satu yang paling gampang susah gitu. Kenapa? Karena gini, wajar banget nih kalau misalnya teman-teman di sini kayak ngerasa aku harus sempurna, aku harus bisa ngelakuin semua hal perfect gitu. Sampai kita jadi khawatir banget kalau misalnya gagal gimana, kalau misalnya aku nggak sesuai gimana gitu. Itu wajar banget gitu. Apalagi kalau pengalaman teman-teman di sini pernah nih ada pengalaman dituntut atau misalnya ya dituntut jadi sempurna gitu, atau misalnya punya banyak tekanan dan tekanan itu harus semuanya tercapai semuanya gitu, atau mungkin ada didikan orang tua atau figur di dalam rumah yang membuat kalian kayak oh iya aku harus melakukan segalanya dengan perfect gitu, dengan sempurna, atau kalau misalnya nggak ada yang bisa ngelirik aku ngerasa nggak disayang gitu. Bahkan ada juga aku ngerasa diriku nggak ada apa-apanya kalau aku nggak sempurna gitu. Jadi dari pengalaman-pengalaman seperti itu tuh bisa banget kita cek kayak apa ya pengalaman-pengalaman kita dulu gitu. Kapan ya kita sempat merasa kalau tuntutan perlu sempurna ini muncul gitu. Apakah dari waktu kita masih kecil gitu, atau jangan-jangan pas dari kapan ya, misalnya dari kita masih kecil atau baru-baru ini nih gitu. Memungkinkan banget, wajar banget itu bisa terjadi ya gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa kayak oh iya ya aku kayak ada perlu banget nih, wajib banget nih sempurna gitu, coba dicek pengalaman masa lalunya gitu, karena pengalaman nih yang paling biasanya berpengaruh gitu. Nah ya kalau misalnya teman-teman di sini ngerasa kayak oh tapi ngebedah pengalaman susah gitu, dan kadang-kadang kan harus berhadapan sama isu-isu yang nggak mudah ya gitu, kayak pengalaman SMP gitu misalnya, kayak kalian ingat oh ya SMP aku pernah dibully, SMP aku nggak pede banget, aku mungkin sebutan orang itu kayak ada awkward face-nya gitu, jadi nggak malu-maluin lah gitu masa-masa SMP itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian tilik dari situ gitu, kalian ngerasa kayak oh nggak susah juga ya buat berhadapan sama masa lalu kayak gitu, bisa banget ya teman-teman juga ke mentor kita gitu untuk nyari bantuan gitu, untuk nanya kayak aku mau coba untuk
nyari tahu nih kenapa aku merasa kayak gini, tuh boleh nggak kita bahas itu di mentoring, itu tuh boleh banget gitu. Nah kebetulan juga gitu, ini apa sebagaimana ya gitu, karena kalau kita ngomongin soal isu-isu tuntutan buat sempurna, minder, insecure gitu-gitu tuh banyak banget yang personal gitu. Jadi aku selalu bilang nggak ada satu saran yang bisa dipakai oleh semua orang gitu. Makanya kalau kalian mau nemu saran yang benar-benar personal, baik kan, saran yang benar-benar paling oke gitu, itu emang paling cocok buat di mentoring gitu sih, kayak ngobrol sama mentor-mentor kita gitu, sama aku misalnya, atau sama teman-teman mentor nan keren di luar sana gitu. Ada gitu bisa kalian ajak ngobrol. Nah, oleh karena itu juga makanya ada titipan nih dari tim 1%, kalau misalnya kita juga ada diskon 25.000 buat teman-teman yang pakai kode diskon ada di Dashbox gitu. Jadi silakan ya gitu, siapa tahu kalau dari situ kalian awalnya bingung nih, kayak aku ngerasa selalu punya tuntutan buat sempurna gitu. Terus aku makanya ini mau buat mentoring, buat coba cari tahu kenapa dan cara nguranginnya gimana. Gitu, itu paling pertama. Jadi paling pertama itu kita apa namanya dari pengalaman gitu, mungkin salah satu alasan yang muncul. Nah mungkin sampai sini aku mau coba baca-baca dulu komennya ya. Iya, banyak yang cerita kalau di sini takut menjatuhkan ekspektasi orang gitu. Ngeliatin diri lebih sempurna bisa cuan sendiri. Tuntutan menjadi sempurna malah dapat menjadikan beban bagi kita, benar banget nih Kak Ahmad Hasan. Nah, saya Kak, tapi saya masih bersyukur masih diberi yang lengkap. Terus ada juga ini insecure-nya jadi nggak minder gitu, ada juga keluarnya, dan itu wajar juga gitu. Ketika kita merasa nggak bisa memberikan hal yang sempurna gitu, kita nggak bisa memberikan performa yang wah sempurna banget harus 100% gitu, nggak bisa kurang gitu. Memungkinkan banget sebenarnya kita jadi minder gitu ketika nggak berhasil gitu. Terus sempurna itu menurut saya punya definisi luas tak terbatas yang berbeda-beda, tergantung sudut pandang dari mana setiap individu punya persepsi masing-masing. Benar gitu. Mungkin sebenarnya ada yang bilang kayak kesempurnaan ini sebenarnya nggak ngeganggu gitu, dan itu ada beberapa yang merasa seperti itu gitu. Jadi kalau kita ngomongin kesempurnaan gitu, atau mungkin bahasa yang lebih psikologinya itu perfeksionis gitu, sebenarnya ada dua macam. Yang pertama namanya adaptive perfectionist, yang kedua namanya maladaptive perfectionist. Sesuai namanya, adaptive perfectionist itu tuh perfectionist yang oke. Maladaptive itu tuh yang nggak oke gitu. Maksudnya gimana yang nggak oke nih gitu. Nah jadi gini, kalau kita ngomongin perfeksionis, kita coba mikirin bagaimana mereka berpikir gitu. Jadi kita lihat kayak pola pikir mereka tuh kayak apa sih gitu ya. Contoh misalnya begini, bentar. Tadi aku ada contekan, aku lagi nyari contekan ya, bentar ya. Oke, misalnya gini, kalau misalnya kita ngerasa harus banget sempurna gitu, kita biasanya muncul nih perasaan kayak, oh kalau aku gagal gitu, kalau misalnya aku ngelakuin ini terus aku gagal, berarti aku adalah orang yang gagal gitu. Jadi kayak salah dikit pun gitu, itu langsung gagal gitu. Misalnya gini, kayak contoh kalian misalnya perfeksionis di sini adalah pengen di pekerjaan gitu, atau misalnya pengen di kuliah gitu, pengen selalu juara 1 gitu loh. Padahal kalian waktu SMA nggak pernah juara 1 gitu, kalian juaranya juara 10 gitu. Apakah memungkinkan? Ya sebenarnya mungkin aja gitu. Sebenarnya kalau dari juara 10 ke juara 1 gitu, kalau misalnya lingkungan kalian banyak banget yang juara 1 gitu, mungkin itu nggak terlalu realistis. Bisa gitu, in one way or another sebenarnya bisa, cuman nggak terlalu realistis gitu. Kalau kalian awalnya dari yang 10 tiba-tiba mau nargetin ranking 1, itu terlalu banyak banget nih gapnya gitu. Dan yang itu kadang-kadang ngebuat kita goal kita, tujuan kita jadi nggak realistis gitu. Nah ini namanya maladaptive perfectionist, dimana ketika kita men-set goal atau tujuan yang tinggi dan nggak realistis buat kita capai. Nah itu yang maladaptive ya. Kalau yang perfeksionis sehat atau yang adaptif atau healthy perfectionist, itu tuh mereka juga punya goal, mereka punya tujuan gitu. Tapi mereka sesuaikan dengan kemampuan mereka gitu. Oh sebelumnya waktu aku SMA aku ranking 10 nih gitu, dan kayaknya kalau aku masuk ke kuliah ini agak-agak susah nih kalau aku mau langsung targetin ranking 1 gitu. Oke, kalau kayak gitu mungkin di tahun pertama aku targetin dulu ranking 5 gitu. Atau nggak ranking 5 ketinggian, ranking 7 lah gitu sebenarnya. Nah kayak gitu-gitu bisa gitu. Kenapa? Karena sesuai gitu. Dia juga nyesuaiin sama kondisi screen-nya gimana, kemampuan dia kayak gimana gitu. Nah itu salah satu perbedaan utamanya. Jadi gimana mereka set goals, set tujuan kayak gitu-gitu, yang paling salah satu yang membedakan antara perfeksionis yang maladaptif dan perfeksionis yang enggak, yang
healthy gitu, sorry. Nah, perbedaan kedua mereka adalah kalau satu gagal gitu, apa yang terjadi gitu. Orang yang punya mindset perfeksionis sama adaptif atau yang cenderung kurang sehat gitu, ketika mereka gagal, mereka malah jadi obses nih untuk mencapai goalnya gitu. Obses banget kayak oke, ranking ranking 10 terus ternyata pas pas keluar rankingnya gitu. Ternyata cuma ranking 5 gitu. Nggak puas gitu. Yang penting aku harusnya tuh ranking 1, aku nggak mau ranking 5 gitu. Jadi makin obses. Jadi belajar terus, jadi belajar terus, belajar pagi malam nggak tidur gitu. Nah itu kan sebenarnya walaupun kita perlu apresiasi semangatnya, tapi di saat yang bersama itu juga menghancurkan hidupnya, menghancurkan tubuhnya, menghancurkan fisiknya, malah makin capek, jadi burnout gitu. Apakah itu sehat? Nggak juga gitu. Nah itu satu gitu. Yang kedua, atau enggak ketika gagal itu mereka langsung merasa mereka orang yang gagal gitu. Oh ranking 5, aduh nggak ranking 1, kalau gitu aku orang yang gagal, aku orang yang nggak pantas hidup, aku orang yang ya udah nggak punya aku kalau nggak ranking 1 aku bukan siapa-siapa gitu pemikirannya. Nah ini yang jadi malah akhirnya mereka jadi nggak ada motivasi, jadi makin down, dan kecenderungan buat mengembangkan masalah-masalah kesehatan mental jadi jauh lebih tinggi gitu. Nah ini gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini yang ngerasa kayak iya ya kalau aku merasa gagal gitu, aku tuh kira-kira reaksi aku kayak gimana ya, atau pengalaman-pengalaman sebelumnya kayak gimana. Nah ini bisa banget jadi salah satu cara kalian untuk memahami diri kalian lebih mendalam juga gitu. Ya tadi yang kalau mau adaptif ya. Nah kalau gitu yang healthy perfectionist kalau gagal gimana? Kalau mereka gagal, mereka bilang oke, kalau gitu kemarin aku targetnya ranking 7, tapi ternyata cuman ranking 8. Ya tuh bahkan ternyata ranking 10 juga gitu, nggak naik sebenarnya gitu. Oh oke, ternyata susah ya gitu. Ternyata agak-agak berat ya gitu. Dan itu itu wajar juga gitu. Kalian lagi adaptasi juga gitu. Banyak banget gitu. Tapi dari sini biasanya orang itu bakal yang mereka punya adaptif yang sehat ya gitu. Adaptif yang sehat. Perfeksionis yang sehat gitu. Mereka bakal mikir, oke kalau gitu kemarin kesalahan-kesalahan aku apa aja ya gitu. Kemarin apa nih yang aku bisa perbaiki gitu. Oh kemarin aku udah oke nih, tapi apa yang bisa aku lakukan lagi ke depannya ya gitu. Nah itu yang sehat gitu, karena mereka belajar dari kesalahan. Mereka paham kalau kegagalan itu bukanlah segalanya. Bukanlah yang mengancam identitas mereka. Bukanlah yang membuat mereka pantas untuk hidup atau enggak gitu. Kegagalan akan terjadi gitu, dan mereka paham. Kayak gitu. Nah, kalau gitu sebenarnya gimana nih caranya buat maladaptif ke adaptif gitu. Ya tadi sebenarnya kita perlu nih pahamin dulu gitu. Sebenarnya kita tuh masuk kategori mana? Itu yang paling pertama dulu sih gitu. Kayak kalau kita gagal tuh apa yang terjadi gitu. Nah ini kadang-kadang isu-isu yang mungkin bisa banget diobrolin sama pihak-pihak profesional gitu. Kayak psikolog itu bisa banget juga. Atau kalau mau yang bisa lebih bisa ngobrol juga gitu, ke mentor 1% juga bisa gitu. Jadi kalau di mentor kita, di proses mentoring 1% itu dibahas-bahas juga nih kayak oh kenapa ya aku mikir gini gitu, aku kalau mikir selalu gagal gitu, kenapa ya gitu. Ya udah itu bisa digali, bisa diajak ngobrol bareng gitu. Banyak banget juga menti aku atau cerita-cerita mentor lainnya gitu yang ketika mereka merasa itu diobrolkan nih sama mentor terus dibantu untuk dipahami, dicari jalan keluarnya, itu buat mereka jadi lebih lega gitu. Jadi ya perlu untuk pelan-pelan untuk dipelajari seperti itu ya. Nah sebentar aku mau baca-baca dulu, tadi aku tinggal soalnya. Kakak saya punya karir sukses, sedangkan saya masih pengangguran. Kakak saya punya karir sukses, sedangkan saya masih pengangguran dari tahun lalu. Tapi saya tuntut sempurna sama kayak kakak, rasanya berat banget. Iya, pastilah gitu. Udah dituntut buat sempurna, dibanding-bandingin juga gitu. Emang nggak mudah sih itu, pasti nggak nyaman banget kita ya juga kayak jadi bingung kan, kayak ini gimana aku harus sempurna tapi saat yang bersamaan nyari kerja juga saat ini susah gitu, tapi juga dibanding-bandingin terus itu pasti menghasilkan sebuah tekanan sih. Itu cukup wajar sih, akhirnya kita ngerasa berat, ngerasa ini nggak mudah. Apa yang kamu alami di sini sangat valid kok gitu. Dituntut selalu kuat karena keadaan, kelihatan nggak pernah nangis tapi diam-diam merapu. Nah ini juga satu hal yang mungkin aku juga sering lihat gitu, nangis tuh cengeng berarti lemah gitu. Padahal tahu nggak sih, nangis ini kayak salah satu fun fact kesukaan aku, nangis itu tuh ditemukan sehat banget buat kita.
Maksudnya gimana? Jadi ketika kita nangis tuh kita lagi bersihin banyak hal gitu, Bu. Kita bersihin racun, bersihin muka kita nih, bersihin mata juga gitu. Jadi in a way or another tuh nangis sebenarnya sehat gitu. Dan itu saat yang bersamaan juga menyalurkan seluruh emosi kita keluar gitu. Instead of kita, daripada kita tahan-tahan, kita pendem-pendem yang suatu hari itu bakal meledak. Dan itu justru malah nggak sehat gitu. Nah, kalau misalnya kalian butuh nangis gitu, nangis aja dulu gitu, keluarin lah gitu. Nangis aja dulu, keluarin gitu, dan buat diri kalian lega gitu. Nah, itu wajar banget gitu kalau kalian lakukan itu. Nangis itu wajar gitu, nggak ada salahnya juga kok gitu. Paling kalau misalnya kalian ngerasa kayak, oh udah nangis Kak, tapi nangisnya makin sering dan frekuensinya makin ini nih makin susah gitu. Nah, itu mungkin udah waktunya coba untuk hubungin profesional gitu. Kalau misalnya belum bisa nih Kak ke psikolog, atau misalnya belum berani ke psikolog gitu, mau coba ngobrol sama orang lain dulu gitu. Kalau belum mau ke psikolog, it's okay juga. Ke psikolog itu butuh persiapan, jadi siapkan diri kalian gitu. Cuman kalau mungkin salah satu alternatif yang bisa aku sarankan mungkin ke mentor gitu, kayak di kita mentor 1% itu bisa buat diajak ngobrol, diajak curhat gitu-gitu. Atau misalnya kalian bisa dengar juga webinar-webinar kita yang memaparkan lebih perspektif tentang kalau overthinking itu kenapa, kalau kecemasan itu kenapa, atau karena kalau KLC gitu tuh bisa jadi masalah nggak ya, kalau jadi masalah tuh harus gimana gitu. Kalian bisa dengar juga perspektif dari narasumber di webinar 1%. Nah itu buat kalian yang mau coba beli, kita dapat diskon, ada potongan harga 25.000, dan linknya ada di Bitly gitu ya, Bitly lagi 1.bio. Ya ampun, kenapa aku ingetnya Bitly ya gitu ya. Jadi kalau teman-teman sini ada yang ngerasa gak mau nangis tuh lemah, nangis rapuh, nggak apa, nangis aja gitu. Aku justru bilang kayak, kalau kalian mau nangisin dulu, keluarin aja dulu, nggak ada salahnya kok gitu ya. Telat kan habis sholat, nggak apa, selamat sudah sholat, tidak telat juga kok. Dibandingin bener ngeselin, makin sering mereka juga nasihatin. Oke, hai Kak, aku berusaha untuk jadi sempurna di tempat kerja baruku, tapi malah justru aku buat kesalahan sendiri. Nah, ini dari Kak Devi gitu bilangnya, sempurna di tempat kerja gitu. Nah, kan gini, justru daripada kita nuntut buat sempurna di tempat kerja, bukankah lebih baik kita bilang, oke, kita akan berusaha yang terbaik, tapi kesalahan itu tuh normal. Kesalahan tuh kita, nggak ada kayaknya manusia yang nggak melakukan kesalahannya, nggak sih? Kayak semua manusia pernah ngerasain kesalahan, mungkin lebih banyak salah daripada benarnya gitu. Mungkin beberapa dari kita juga ngalamin lebih banyak kegagalan daripada kesuksesan. Jadi ketika kita menyediakan ruang kalau kesalahan itu akan terjadi gitu. Aku akan buat kesalahan, aku akan berbuat kesalahan di sini gitu. Tapi nggak nyampe situ. Ketika kita tahu kita bakal berbuat salah, kita bisa mengantisipasi, kalau salah aku bisa ngapain gitu. Contohnya gini. Di tempat contohnya aku pakai aku jadi mentor gitu. Justru kalau misalnya aku jadi mentor, pasti pengen dong untuk memberikan hal yang terbaik ke menti-menti aku. Aku pengen kalau konsultasi semua orang senang, semua orang happy, semua orang keluar tuh tercerahkan gitu. Tapi itu nggak realistis gitu. Pasti akan ada beberapa orang yang nggak suka gitu, nggak cocok, kecewa, bahkan itu pasti juga akan ada gitu. Kenapa? Karena itu hidup gitu loh. Jadi kita nggak bisa nih expect kalau diri kita bakal terus-menerus bisa keep up, bisa terus-terus sempurna gitu. Nggak apa-apa juga gitu, itu wajar. Jadi kalau kita bilang kayak ini kayaknya aku akan melakukan kesalahan, dan kesalahan itu wajar. Baik lagi, kalau kita nggak kesalahan, kita mungkin bahkan robot kayak berbuat salah juga gitu. Jadi yaudah, akui kalau kita bakal berbuat salah, dan itu nggak apa-apa. Baik lagi, nggak apa-apa banget kita berbuat salah, tapi kita fokus ke kalau gitu apa yang bisa aku lakukan kalau aku berbuat salah itu gitu. Misalnya kalau aku berbuat salah, mungkin aku bisa buat nyusun minta maafnya gitu, dan aku mungkin akan coba untuk membenarkan saat itu juga gitu. Kalau salah mungkin aku akan nggak batu-batu banget kalau ditunjuk atau dimarahin gitu. Kalau salah berarti itu kalau aku salah bukan berarti diriku yang gagal. Itu adalah kesalahan yang aku lakukan, kesalahan itu wajar, dan aku akan fokus buat ngerjain. Jadi ada banyak banget nih yang bisa kita lakukan untuk nggak menuntut diri kita sempurna. Jadi nggak nuntut sempurna, tapi kita emang buat tetap ngajak diri kita, ayo berbuat sebaik mungkin, ayo berbuat seoke mungkin, berbuat hal yang terbaik lah yang bisa kita kasih. Tapi kalau gagal pun ya udah, nggak masalah juga. Yang penting kita tahu kalau kita gagal, kalau kita salah, kita tahu apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita fokusnya ke situ.
Dan itu menurut aku yang jauh lebih sehat sih, daripada kita nuntut diri kita buat terus-terus sempurna gitu. Padahal akan ada hari-hari di mana kita nggak bisa nih memberikan seterbaik-baiknya kita gitu. Dan itu yang normal gitu ya. Nah, nanti aku mungkin bakal baca komennya lagi. Aku tapi kalau tuntutan buat sempurna, aku tuh paling suka banget buat pakai contoh dari film Disney yang paling terbaru namanya Encanto gitu. Ini aku suka banget ngomonginnya sama tim sama beberapa teman aku juga, sama beberapa orang yang suka psikologi juga gitu. Kenapa? Karena gini, Encanto itu tuh emang bercerita tentang ini, tentang apa yang terjadi, tentang kisah ini sih, kisahnya cukup fantasi gitu-gitu. Tapi dia bahas tentang banyak isu keluarga, salah satunya ada tuntutan yang buat sempurna gitu. Nah, tuntutan yang sempurna itu tuh aku suka banget karena mungkin buat teman-teman di sini yang anak kelahiran anak pertama gitu, wah anak pertama banget itu dituntut buat sempurna pasti kerasa banget kan ya. Apalagi kalau perempuan juga gitu, udah perempuan dituntut anak pertama, tuntutan buat sempurnanya gede gitu, itu wajar banget jadi berat gitu. Dan itu yang diportray di Encanto di salah satu karakter namanya Isabel gitu. Nah ini aku suka banget, kenapa? Karena dikasih lihat gitu gimana akhirnya ketika mereka dituntut buat terus-menerus sempurna, terus-menerus gak membuat kesalahan apapun gitu, mereka akan retak gitu loh, mereka retak, meledak, duar gitu kan. Dan akhirnya dan itu juga terjadi ketika mereka menuntut diri mereka buat sempurna, mereka merasa jadi orang lain gitu dan nggak merasa jadi diri mereka sendiri gitu. Di salah satu lagunya Isabel yang What Else Can I Do kalau nggak salah, itu dia cerita kayak aku tuh selalu buat yang kayak gini-gini yang orang-orang mau gitu, dan aku nggak pernah tahu ya aku bisa lakukan apa gitu. Nah jadi yang dia lakukan adalah ketika dia nemu kayak ternyata aku bisa melakukan hal yang lain, aku bisa jadi diriku yang lebih baik lagi ketika aku nggak ngelimit potensi aku, ketika aku membiarkan diri aku jadi diri sendiri gitu, dan pelan-pelan untuk menghilang, pelan-pelan untuk mengurangi dari dirinya sendiri gitu. Tuntutan buat sempurna ya, jadi kayak dia nggak nyuruh orang lain buat nggak nutut diri sempurna, tapi dia bilang kayak oke, kalau gitu mungkin aku bisa untuk ngeksplor diriku sendiri gitu. Dan akhirnya dia nggak jadi bukan nggak sempurna sih, buat dari diri dia Isabel gitu, yang nggak hanya mawar melati yang indah yang dia keluarin, tapi juga kaktus, tapi juga banyak kayak hakarandas gitu. Itu menurut aku salah satu yang ngegambarin kayak oke, ini salah satu orang yang dia melepaskan dirinya dari jeruji perfeksionis, jeruji tuntutan buat sempurna gitu. Dan menurut aku itu keren banget sih. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang belum pernah nonton Encanto, padahal itu dapat Oscar, belum dapat Oscar sih, nominasi Oscar buat Best Animation, lagu-lagunya juga silakan ditonton. Aku tidak dibayar oleh Disney untuk ngomong ini. Gitu. Oke. Nah, apakah aku butuh lanjut dulu ke yang faktor-faktor, tapi mungkin sambil nunggu aku baca-baca lagi yaus. Oke. Kalau kita mau jadi sempurna itu sama nggak sih nggak nerima diri? Oke, ini pertanyaan cukup kompleks. Maksudnya kompleks gimana? Karena gini, sebenarnya kita pasti ada alasan kita mau sempurna gitu, kita berasa mau jadi perfeksionis gitu, kita ngerasa kita harus melakukan hal yang semua tuh 100%, nggak boleh semua harus hasilnya 100% gitu, nggak boleh ada yang salah sekalipun gitu, pasti ada alasannya gitu. Nah kalau misalnya kita ngerasa tuntutan kita buat sempurna itu malah bikin kita produktif, malah bikin kita jadi sehat kayak tadi, malah jadinya ke healthy perfectionist yang sehat, itu oke gitu loh. Menurutku kalau misalnya itu nggak membuat kalian mempertanyakan diri kalian sendiri, ketika kalian gagal pun kalian juga nggak masalah, tapi kalian tetap bisa kalian merasa lebih fleksibel juga gitu. Nah itu mungkin perfeksionis yang sehat gitu. Tapi kalau misalnya nih kalian untuk buat diri kalian sempurna, terus habis itu kalian tahu nuntut diri buat sempurna itu capek banget gitu. Nah itu mungkin yang perlu diselesaikan. Kenapa nih kan nuntut diri kalian buat sempurna gitu. Nah ini nih yang biasanya dibahas kalau di mentoring gitu sih. Jadi pas kita mentoring kita bakal bahas kayak oke, masalahnya punya tuntutan ke diri sendiri buat selalu sempurna, buat selalu buat selalu memberikan harus performanya 100% gitu. Kalau misalnya enggak, itu tuh aku orang yang gagal gitu.
Nah, kayak gitu-gitu bakal dieksplor di mentoring. Kayak kenapa nih gitu? Kenapa nih kamu ngerasa kalau kamu harus sempurna gitu? Kenapa kamu ngerasa kalau apa yang kamu lakukan tuh gak boleh ada yang salah sekalipun gitu? Kenapa kamu ngerasa kalau misalnya kamu gagal, kamu salah, itu kamu orang yang gak berguna? Itu yang dieksplor di mentoring gitu. Kenapa? Karena ini sifatnya tuh personal banget gitu, dan gak semua orang apa ya bisa dengan mudah untuk mencari tahu, untuk berefleksi sendiri gitu. Jadi di sini kita mentor 1% hadir buat ngebantu nih ngebedah, mendengarkan, membantu untuk mengurutkan kayak gitu-gitu. Nah, ini buat teman-teman yang lagi apa namanya yang pas dengar kayak oh ya juga mungkin mentoring salah satu alternatif yang bisa dicoba gitu. Buat ngobrol bentar. Aku dengar suara kayak sorry. Mungkin teman-teman di sini yang mau jadi mentoring sebagai alternatif ngobrol atau mungkin alternatif utama buat nyari tahu nih kenapa ya bisa ngerasa kayak gini, kenapa ya aku seperti ini gitu. Mungkin bisa nih ke mentoring 1%. Kalau tinggal masuk 1.bio ikut mentoring, jangan lupa masukin kode promo spesial yang hari ini aja adanya sampai 2359. Itu namanya Sempurna 23. Jadi ini kalau kalian masukin kalian dapat diskon 25.000. Diskon 25.000 itu emang diskon fix ya, bukan diskon fix sih. Emang diskon yang kita kasih gitu. Jadi jangan lupa untuk dipakai. Itu juga bisa digunakan di webinar kayak webinar overthinking yang biasanya juga berhubungan nih kayak sempurna biasanya ke overthinking itu juga, ke kecemasan gitu, dan juga quarter life crisis gitu. Nah itu mungkin sedikit cerita juga soal mentoring, kalau mentoring itu ngapain gitu ya. Nah aku baca-baca lagi dulu ya. Hiduplah sederhana seperti Paman Aero Davatar. Paman Aero tuh ya ampun, the dream banget, kayak mindset dia, gimana dia menghadapi hidup, gimana dia menghadapi masalah, gimana dia berinteraksi, best banget gitu. Kak, gimana cara ngadepin orang tua yang untuk kita buat sempurna? Misalnya harus dapat nilai bagus kuliahan, harus punya kerjaan yang bagus setelah lulus, bilang harus bisa bantu keluarga gitu. Nah mungkin kalau kita ngomongin cara ngadepin orang tua yang nuntut buat sempurna, ini emang bukanlah suatu hal yang bisa langsung bisa langsung terselesaikan gitu, karena emang hubungin orang tua. Dan yes, ada yang nanya apakah perfeksionis itu biasanya karena orang tua gitu. Mungkin nggak pasti, tapi kebanyakan iya gitu. Jadi karena kita takut dimarahi, kita punya pengalaman nih karena nilai jelek dimarahin, kita ngerasa harus sempurna. Kita ngelakuin kesalahan, kita dimarahin, kita ngerasa harus sempurna kayak gitu. Itu wajar banget, itu tiba-tiba muncul karena didikan orang tua gitu. Nah, tapi kalau misalnya gimana ya cara menghadapinya gitu. Sebenarnya gini, kalau kita ngerasa kayak oke, aku mungkin susah nih untuk mencapai standar yang mereka tetapkan gitu. Standar mereka ketinggian banget nih buat aku. Aku mungkin lihat realita juga. Aku juga sadar kemampuan gitu. Kemampuan aku mungkin saat ini belum bisa nih sampai apa yang mereka ekspektasikan kepada aku gitu. Dikomunikasikan aja gitu. Karena gini, kalau kita ngomongin sama orang tua gitu, itu adalah aku selalu bilang bukanlah komunikasi yang mudah gitu, karena bakal banyak banget persuasi, banyak banget ngobrol, banyak banget juga kita yang bilang kayak iya aku mau kayak gini gitu, aku harus lakukan terus-menerus gitu. Nah tapi itu juga suatu hal yang ya tadi itu bukanlah hal yang mudah gitu. Cuman kalau teman-teman di sini yang mau coba, kayaknya emang perlu udah dikomunikasikan, kayak aku apresiasi mama sama papa mungkin mau punya standar kayak gini, punya ekspektasi aku kayak gini gitu untuk saat ini gitu. Baik lagi ya, untuk saat ini mungkin aku belum bisa mencapai ekspektasinya, aku bisanya segini dulu nih, tapi saat ini aku lagi berusaha untuk gimana caranya menaikkan kemampuan aku biar bisa memenuhi ekspektasi kalian gitu. Cuman tadi nggak sekarang gitu, tapi kalian emang manusia kan secara nalurinya, secara dasarnya gitu pasti akan selalu berkembang gitu. Jadi kalian tetap bilang kayak oke, saat ini aku kondisinya segini gitu, mungkin susah nih untuk memenuhi ekspektasi sekarang, tapi aku saat ini sedang belajar buat gimana caranya ekspektasi itu perlahan-lahan akan naik gitu, dan kemampuanku saat ini perlahan-lahan akan memenuhi ekspektasi kayak gitu sebenarnya. Jadi ya emang butuh banget diobrolin kali-kali gitu. Aku selalu bilang kalau misalnya ngomong sama orang tua itu kita perlu siap-siap juga, kita perlu siapin apa yang mau kita katakan, kita perlu mungkin latihan juga gitu. Dan kalau misalnya perlu untuk diceritakan kepada orang lain gitu, cerita ke teman, cerita ke keluarga yang kita bisa percaya, atau ke sosok yang bisa kita percaya, itu memungkinkan biar bisa dikeluarin gitu, atau dapat perspektif lain gitu. Tapi kadang-kadang ngobrol hal-hal seperti ini gitu bukanlah hal yang bisa diselesaikan dalam satu kali ngobrol gitu sih. Emang perlu terus-menerus kayak kita taruh lagi, kita diskusikan lagi, kita omongin lagi gitu sampai mereka akhirnya kayak oke, kita paham. Dan itu mungkin buat orang tua gitu berbeda-beda juga waktunya. Itu sih. Oke.
hai kak, aku gagal terus dalam sebuah hubungan. Aku berusaha untuk jadi orang yang sempurna untuk pasangan aku, tapi selalu gagal sampai hampir depresi karena trauma. Nah ini kalau hubungan juga sama. Hubungan tuh ya kita kan pasti selalu mau jadi sosok yang baik. Mungkin gak usah dari hubungan, kita bisa bahas dari aku tuh mau jadi gebetan yang sempurna gitu. Aku mau orang yang suka sama aku tuh tahu aku sempurna. Jadi kita berusaha bikin diri kita tuh yang sebaik-baik mungkin, terbaik mungkin gitu. Dan itu yang ketika kita ngerasa gagal gitu, kita ngerasa gebetan kita nggak suka, pacar kita nggak suka, pasangan kita juga nggak ngerasa kita nggak sempurna, dan itu beneran bakal menghancurkan diri kita gitu. Padahal gini kan ya, kalau kita ngomongin soal berhubungan, berpasangan gitu, apalagi kalau yang targetnya nikah gitu, yang kalian bakal menghabiskan mungkin banyak waktu hidup kalian bareng dia gitu, bukan kesempurnaan yang dicari, tapi yang dicari adalah diri kalian dan kompatibilitas kalian gitu loh. Kalau diri kalian itu misalnya kayak karena kalian nuntut diri kalian sempurna, kalian jadi beda banget nih sosoknya, beda banget kalian jadi sosok yang beda banget daripada diri kalian gitu, itu bisa jadi masalah gitu, karena nggak mudah untuk keep on with that facade. Jadi kayak kita kayak pakai topeng gitu, dan ini topeng itu kita pakai sama orang yang secara ideal tuh mengenal kita luar dalam, itu tuh nggak mudah gitu. Nah kalau gitu harus gimana gitu. Ini bukan berarti kalau misalnya kayak putus dari hubungan karena itu tuh berarti kayak kamu yang salah atau gimana, enggak gitu. Justru emang itu sakit gitu, dan kita nggak bisa nyalain siapa-siapa juga. Cuman gini, kalau emang kamu ngerasa kamu harus menuntut dari dirimu untuk sempurna di depan pasangan gitu, mungkin dan ketakutan kalau misalnya kayak dia bakal nolak, dia bakal nggak mau sama aku, itu mungkin ada isu yang perlu diselesaikan dulu nih gitu. Isunya apa? Mungkin kamu ketakutan ditolak, takut juga buat nggak disukai sama orang, takut bakal ditinggalkan misalnya. Itu tuh isu-isu yang cukup mendalam, yang cukup serius, yang perlu banget untuk dibicarakan sama orang-orang profesional gitu. Kayak misalnya nih sama psikolog gitu, atau kalau misalnya belum cukup siap untuk berhadapan sama psikolog gitu, mau coba untuk dikeluarin dulu gitu, ke mentoring kita juga bisa kayak gitu. Tapi tadi kalau kita ngerasa kayak oke, aku harus sempurna banget nih, aku harus kayak gini banget nih gitu, mungkin emang udah waktu kita coba obrolin sih gitu, karena jangan-jangan emang ada isu dalam diri kita yang nggak selesai, dan itu sangat wajar gitu. Kadang-kadang kita baru sadar kayak kita punya isu setelah mungkin isunya udah lama lewat gitu, kita baru sadar kayak oh ini ngeganggu banget ternyata. Itu wajar banget. Jadi jangan nyalahin diri kalian kayak aku ternyata punya isu ini ya, aku ternyata kayak ya punya isu ini. Bukan salah diri kalian. Itu kadang-kadang nggak banyak yang sadarnya cukup telat, dan justru bagus ketahuan dan kalian paham gitu sih. Nah kalau kayak gitu juga misalnya gini, kalau kita ngomongin soal tentang isu-isu lainnya kayak Kak, aku biasa jadi juara 1 dan aku takut banget kalau nggak jadi salah satu lagi. Aku takut dimarahin orang tua dan takut banget kalau gagal jadi sempurna. Nah yang kayak gini-gini juga gitu. Kadang-kadang kayak karena kita takut dimarahin, karena kita takut karena kalau nggak juara 1 gagal, dan kayak gini-gini yang perlu kita atur gitu loh. Kenapa? Karena tadi banyak banget, aku dengar banyak banget cerita juga kalau misalnya ada orang tua yang kayak anak yang gagal kalau misalnya kamu gak juara 1, itu wajar banget bikin kita jadi gak percaya diri, bikin kita insecure, bikin kita minder, bikin kita jadi mengembangkan maladaptive perfectionist tadi gitu. Apakah itu wajar? Wajar banget. Jadi jangan nyalahin ke diri kalian gitu. Tapi apakah itu bisa diubah? Bisa gitu. Teman-teman di sini bisa untuk bantu mengubah mindsetnya, bantu diubah kepercayaan atau beliefnya yang kayak gitu-gitu biasa di-handle sama psikolog gitu. Tapi kalau kalian mau ceritain, mau keluarin gitu, mau yang awalnya kalian pendem-pendem pengen dikeluarin nih biar seenggaknya ada ruang buat pelan-pelan untuk diselesaikan, tuh teman-teman bisa banget ke mentor juga gitu ya. Nah jangan lupa sempurna 23 buat dapat kode promo ya. Jadi gimana, maksudnya wajar banget kalau kalian ngerasa tertekan karena ada tuntutan dari orang tua gitu. Bukan berarti kalian yang lemah gitu, emang berarti tuntutannya cukup besar gitu, dan itu ngeganggu diri kalian, dan ya itu jadi muara masalah gitu banyak. Itu oke, wajar gitu ya. Halo Andin. Hai Johnny. Oke. Aduh, ntar tanganku pegal. Oke. Kak, aku lagi nulis cerita tapi yang baca dikit, aku selalu rendah diri dan down sampai nuntut sendiri buat lebih, akhirnya capek. Iya. Karena gini, kalau kita ngerasa nuntut diri kita kayak oh ini bisa banyak banget kayak kita ngomongin soal performa gitu, dan ini kalau nggak salah yang sempat banget dibahas, aku kayak ada satu video itu kalau nggak salah aku yang nulis juga, video tentang
rasa males tuh sebenarnya dilatar belakangi sama harga diri kita gitu. Dan itu aku salah satu video yang aku pas nemu kayak gitu, keren banget ternyata. Nah gini, jadi kalau misalnya kita ngerasa diri kita tuh punya tuntutan sempurna yang tinggi gitu, dan ketika kita berhadapan sama sebuah pekerjaan yang pekerjaan itu tuh benar-benar nggak apa ya, benar-benar mungkin kemungkinan kita bakal gagal, bakal susah, bakal kesulitan, bakal nemuin banyak kendala itu banyak gitu, kita bakal cenderung buat ngambil rute malas gitu. Jadi kita nggak mau kerjain gitu. Kenapa? Karena salah satu pakarnya itu bilang, oh karena kita ngelindungin diri kita gitu. Kita tahu kalau misalnya kita kita gagal gitu. Kalau misalnya kita ngerasa kita malas dan kita nggak ngeluarin apa yang our best gitu, jadi kita nggak ngeluarin 100%-nya kita gitu, kita nggak ngusahain terbaik, tapi kita yaudah kita males gitu, itu kita ngelindungin harga diri kita gitu. Oh nilai gue cuma 80 gitu, oh pak kemarin kan gue ngerjainnya cuma segini gitu. Nah itu sering banget ditemui di ini sih, di kampus-kampus besar gitu. Kalau kemarin contohnya di Ivy League gitu, kayak di Harvard gitu-gitu banyak banget mahasiswa-mahasiswa kayak gitu, jadi itu cukup normal. Nah kalau gitu caranya gimana gitu? Nah caranya sebenarnya adalah pahamin kalau satu, kita akan selalu ada masa-masa di mana kita nggak akan ngerasa sempurna gitu. Mungkin kita emang kayak aku harus sempurna, tapi mungkin ada energi-energi kita gitu yang saat itu nggak bisa menuntut diri kita buat sempurna gitu. Ini wajar gitu, karena energi kita setiap hari tuh beda-beda gitu. Hari ini 60% gitu kalau kayak baterai gitu, hari ini 60%, besok 70%, besok 100%, turun lagi ntar 20%, itu memungkinkan banget gitu. Jadi kita juga perlu untuk menyesuaikan kita gitu. Kalau kita nutup diri kita harus 100% terus, harus sempurna terus, harus gak boleh salah gitu-gitu, itu malah yang bakal bikin kita jadi apa ya, down banget gitu. Nah ini yang kadang-kadang karena tuntutan buat sempurna itu gitu. Nah sini aku mau teman-teman pelan-pelan untuk pahamin kalau oh iya ya, nggak mustahil juga kalau kamu nuntut sempurna diri kamu buat sempurna, pada energi kamu buat tiap hari itu beda-beda gitu, nggak mungkin sama terus gitu. Nah jadinya nggak adil gitu. Kayak gitu, dan kayak sempurna itu kan tanpa salah gitu. Masa iya kita sebagai manusia nggak ngelakuin kesalahan? Nah nggak adil juga. Nah makanya kita juga perlu pelan-pelan untuk lepasin, kayak kalau misalnya tes kita yang jelek, kalau misalnya pekerjaan kita mungkin ada yang salah, kalau misalnya kita gagal masuk kuliah, gagal ujian atau apa, bukan berarti diri kita yang hancur, bukan diri kita yang gagal gitu. Bukan berarti diri kita yang salah, bukan berarti diri kita yang nggak berguna. Itu adalah hanya porsi gitu, sebagian porsi dari kita aja gitu yang mungkin perlu kita benahi, mungkin yang kita perlu tangisin gitu. Tapi bukan berarti kita gagal gitu. Itu yang kadang-kadang juga salah satu hal yang aku juga ngerasain sih, kayak ketika gagal tuh kayak oke aku orang yang gagal gitu. Ketika menemui kesalahan gitu, oke aku orang yang nggak berguna karena kayak kesalahan kayak gini aja aku nggak lihat gitu. Padahal sebenarnya wajar gitu. Nah itu kita perlu pelan-pelan buat kurangin, buat adaptasi lagi, buat coba cek diri kita sendiri kayak oke, goal ini sebenarnya nggak wajar, goal ini sebenarnya nggak realistis nih buat aku, kita adjust gitu ya. Aduh bentar, gatel. Karena tuntutan tersebut buat saya minder sama insecure. Yes, wajar banget tuntutan buat sempurna kita jadi minder sama insecure, karena kita khawatir kalau kita nggak sempurna gimana, langsung minder, insecure, bakal ditakutin, bakal dijauhin sama teman, bakal ditolak sama masyarakat, sama teman-teman, bakal dicaci maki gitu-gitu, wajar lah. Jadi overthinking juga, jadi nggak percaya diri gitu, kemana-mana gitu. Jadi cari tahu nih kayak kenapa nih aku ngerasa aku harus sempurna, kenapa nih gitu. Kalau ada isu yang lebih mendalam, nah itu kita juga pelan-pelan selesaikan gitu. Selesaikan kemana? Kalau emang udah serius ke psikolog gitu, kalau emang kalian mau dikeluarin dulu biar kalian bisa kelihatan, itu bisa ke mentor. Kenapa data aku bilang dikeluarin? Karena gini, kalau kita cerita gitu, aku ngomong kayak gini gitu, dan ada orang yang mendengarkan, ada orang yang mungkin mencatatnya juga gitu, mereka bantu kalian untuk memahami masalah kalian apa, itu tuh bakal kelihatan lebih jelas gitu. Jadi nggak hanya disimpan di kepala, tapi juga dikeluarin, diartikulasikan, nanti sama bantu mentor diambil kesimpulan kayak oh ternyata core masalahnya ini nih gitu. Kamu mungkin merasa tuntutan buat sempurna muncul karena ada pengalaman ini atau karena kamu merasa kayak gini. Nah itu membantunya kayak gitu. Padahal itu hanya dikeluarkan aja gitu. Nah ini makanya aku selalu bilang kayak kalau ke mentoring tuh bakal dibantunya kira-kira seperti ini. Jadi kalau buat teman-teman yang ngerasa kayak oke aku ngerasa ada masalah tapi aku nggak nemu core-nya, aku nggak tahu nih sumbernya apa, aku ngerasa tahu ada sumber tapi aku butuh konfirmasi, mentoring mungkin cocok. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa kayak oke aku ada masalah ini dan serius banget, isunya nyambung ke A, B, C, D, E, F, G, mungkin psikolog jauh lebih cocok ya gitu.
Oke, gitu ya. Terus aku lanjut lagi sambil baca-baca. Kak, gimana cara confess tanpa penolakan? Aku udah bosan ditolak sama orang yang aku suka. Jujur aku, menurutku nggak ada deh confess tanpa penolakan gitu. Kenapa? Karena gini, kalau kita confess, kalau kita nyatain gitu, in a way or another gitu, kita juga perlu siap kalau kemungkinan kita ditolak tuh bakal ada, dan ditolak tuh sakit. Nggak apa-apa, aku aja kalau ditolak tuh sakit, kemungkinan itu ada, tapi ketika ditolak tuh sakit. Tapi ketika kita juga mengakui itu ada, dan kita mungkin juga bisa siapin strategi kayak, oke, kalau ditolak tuh bakal ngapain. Ini pengalaman aku BTW. Jadi waktu kapan berarti ya? 19 waktu aku mau ulang tahun, H-1 aku ulang tahun itu 2020. Aku tuh punya gebetan, punya orang yang aku suka gitu. Aku bilang ke diriku sendiri kayak, oke, sebelum aku ganti umur aku bakal nembak dia gitu. Aku bakal bilang aku suka sama dia gitu. Aku pakai tulis email. Aku udah tahu banget aku bakal ditolak gitu. Aku tahu banget ini dia bakal nggak ngiyain aku gitu. Tapi abis itu aku langsung bilang kayak, oke, kemungkinan aku ditolak gede gitu. Kemungkinan aku bakal bakal nggak mau bakal ditolak tuh gede gitu. Aku jadi akhirnya nyusun strategi. Oke, kalau aku ditolak aku ngapain gitu. Aku nelfon teman gitu. Aku udah bilang ke temanku kayak, aku lagi mau nembak si ini gitu. Kemungkinan besar gue ditolak gitu. Boleh nggak temenin gue? Boleh nggak? Ntar gue telepon malam-malam dan nangis gitu. Nah ya boleh gitu. Jadi ada beberapa orang yang kayak siap gitu sih. Kalau misalnya aku ditolak, aku bisa ke mereka, dan itu yang terjadi gitu. Pas ditolak ya udah aku kaget sih, cuman ya sakit hati juga gitu. Bukan berarti kalau misalnya kita nyiap diri kita buat tolak tuh nggak sakit hati banget lah. Aku nangis terus habis itu aku pas udah tutup teleponnya, aku telepon temen dekatku kayak, aku mau nangis, gue ditolak, gue boleh telepon lo sambil nangis kayak gitu. Ya udah aku telepon dia terus nangis gitu. Sakit hati, tapi in a way kayak di saat yang bersamaan aku juga nggak terlalu sakit hati itu gitu, karena aku bisa nangis dengan mudah, aku bisa nangis dengan menyenangkan gitu. Nah itu mungkin yang bisa kalau mau confess gitu, karena tadi mungkin emang menyakitkan gitu. Ditolak tuh sakit, tapi kalau kita tahu kita habis itu bakal ngapain, itu bakal bikin kita kayak, oh ya kita bakal nangis emang, oh ya kita bakal ini emang gitu. Bukan berarti kita nyiapin diri kita harus kuat, harus tegar gitu. Nggak apa-apa kalau mau nangis gitu. Ditolak sakit gitu. Aduh, tanganku sakit. Dituntut untuk perfeksionis di kerja. Kalinya ada kekurangan, merasa nggak bisa apa-apa banget. Jadi kurang semangat dan kesininya malah belajar seadanya aja. It's okay gitu. Maksudnya gimana? Jadi gini, yes, kita dituntut buat jadi perfeksionis, capek. Dan ketika kita ditunjukin kita punya kekurangan, kita mungkin jadi kayak, oke, ternyata aku nggak sesempurna itu, dan kita jadi kehilangan jadi kita ngerasa, oh ya aku ternyata nggak sempurna ya, jadi down. Tapi di sini aku mau apresiasi kakak karena kakak jadi ngerasa, oh iya aku mau belajar seadanya aja, aku mau ngelakuin kayak gini aja, itu udah oke. Karena kadang-kadang mungkin kita perlu duduk tenang mundur, terus kayak udah kita coba jalan pelan-pelan dulu, itu udah bagus sebenarnya. Kenapa? Karena mungkin kita saat ini lagi dalam kondisi hidup dimana kita perlu jalan pelan-pelan dulu gitu. Mungkin jangan nggak lari-lari terus, tapi kita jalan pelan-pelan, jalan yang nggak cepet-cepet gitu. Itu tuh nggak apa-apa banget gitu ya. Banget. Nah ini tadi juga banyak ya kak, gimana caranya bilang ke orang tua kita butuh di ngertiin, setiap cerita malah jadi adu nasib. Cara negosiasi sama orang yang represif. Jadi juga ada yang kalau misalnya tadi juga mau komunikasi ke orang tua tapi takut ucapan kita malah nyinggung perasaan, yes gitu. Nah mudah, karena tadi aku juga udah bilang kayak ketika kita komunikasi sama orang tua bukanlah sebuah mission yang mudah untuk dilakukan gitu. Karena gini, tadi ya kan kita perlu pahamin juga satu adalah orang tua kita bukan dituntut sih, itu punya mindset yang berbeda gitu, dan kemungkinan besar mindset mereka udah pakem. Susah buat kita ubah, itu suatu hal yang kita juga perlu untuk belajar terima gitu loh. Oke, mungkin kita nggak bisa untuk benar-benar menuntut gitu loh. Kita nggak bisa untuk benar-benar nyuruh mereka untuk 100% paham sama kita gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa nyoba, balik lagi ya.
Tapi kita juga perlu terima kayak kemungkinan mereka untuk bisa berubah pikirannya gitu. Mungkin nggak gede-gede, mungkin nggak besar-besar banget gitu. Kita perlu terima itu. Kenapa? Karena balik lagi itu bukan satu hal yang kita bisa kontrol. Kayak motonya 1% gitu. Kalau ya udah, kalau kontrol yang bisa kita kontrol dan ya udah relakan atau terima hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Bukan berarti kayak kita perlu yowes lah gitu. Cuman proses buat yowes lah itu tuh emang butuh proses. Jadi kayak gak usah buru-buruin diri kalian juga. Penerimaan kayak oh ya ternyata aku nggak punya kontrol, aku perlu untuk belajar menerima dan legowo, itu butuh proses, jadi jangan diburu-buruin. Ini aku suka banget buat ngingetin, karena mereka selalu ngerasa kayak oke, aku harus menerima, tapi bukan, menerima tuh bukan harus, menerima tuh emang proses, pelan-pelan aja dulu gitu. Nah kalau gitu buat biar orang tua kita ngerti gimana, kasih tahu aja dulu kalau ya ini aku saat ini nggak terlalu susah, ini susah ya ternyata buat buat memenuhi ekspektasi gitu. Jadi kita pahamin juga kayak mama, papa, aku punya ekspektasi, aku tahu mama sama papa punya ekspektasi yang kayak gini nih ke aku gitu. Dan mungkin saat ini lagi aku belum mampu untuk memenuhinya gitu. Dan aku saat ini lagi berjuang untuk berusaha biar bisa gitu. Tapi aku harap mama sama papa bisa memberikan aku waktu, memberikan aku ruang, memberikan aku dukungan buat melakukannya. Jadi di sini ya tadi cuma itu salah satu bentuk negosiasi. Jadi kita pakai I statement gitu. Kita bilang kalau misalnya saat ini kondisinya seperti ini, kita bukan berarti kita nyerah, kita tetap pelan-pelan berusaha, tapi kayak kita butuh nih dukungan, kita butuh ini gitu. Dan ya tadi itu bukan suatu hal yang bisa selesai dalam satu percakapan. Kenapa? Karena tadi mereka mindsetnya udah pakem. Bukan berarti aku nyalahin, tapi emang pada dasarnya kemampuan dari psikologi perkembangan emang udah itu. Gitu. Jadi ketika umur berapa ya, 30-40 tahunan itu biasanya mindset dan itu udah pakem gitu sih. Bisa berubah, bisa banget berkembang, tapi agak susah. Jadi kayak kita juga perlu pahami itu, makanya kita perlu lakukan berkali-kali. Kayak gitu. Kalau misalnya, tapi itu bikin capek, yes, capek. Makanya dari kita juga perlu untuk siapin strategi-strategi buat gimana caranya memulihkan rasa capeknya itu. Gitu, makanya kalau di mentoring kayak gitu-gitu biasanya kita bahas juga kayak oke, strategi-strategi yang cocok apa nih sama kamu. Kalau kamu lagi capek, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu lagi panik, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu cemas, gimana cara kamu bikin tenang? Itu biasanya dibahas di mentoring. Karena itu kan sifatnya ngobrol kayak gini, tapi lebih santai, lebih dua, satu orang ke orang lain ya, satu orang one on one gitu. Jadi lebih banyak hal-hal personal yang dibahas gitu. Jadi ya mungkin kalau teman-teman di sini kayak mau coba dong cari tahu gimana cara bisa ngobrol sama orang tua biar caranya bisa berkomunikasi sama mereka, gimana caranya aku bisa pede buat komunikasi sama mereka, gimana caranya aku bisa punya skill negosiasi sama mereka, gitu-gitu. Dan hal-hal yang mungkin berhubungan personal, aku saranin coba ke mentoring aja sih, gitu. Kenapa? Karena tadi kayak emang dibahas secara personal, kalian dan diminta untuk cerita, kalian diminta untuk coba jelasin kenapa kalian ada masalahnya, kenapa kalian juga ada isu-isu ini gitu. Jadi kalian nggak akan dibiarin sendirian buat memecahkan ini. Mentor kalian ada di situ buat ngebantu. Dan ya buat teman-teman yang mau coba, di sini ada diskon 25.000 dengan masukin kode promo Spurna23. Daftarnya gampang, masukin itu 1.bio. Langsung masuk, langsung daftar. Pasti langsung dapat diskonnya, jangan lupa ya. Ada yang ngomong sorry to hear, it's okay. Itu udah 2 tahun yang lalu aku sudah move on. Nah, cuma pengen kembali jadi diri sendiri. Makasih Kak, semangat juga. Semangat. Aduh. Nah, ini juga banyak ya, kayak tuntutan buat sempurna itu kadang-kadang juga kalau males gitu. Ketika mereka males, mereka ngerasa aduh kenapa aku males, kenapa aku malah rebahan, aku harusnya sempurna. Ngeganggu dirinya. Malah overthinking, malah jadi makin malas, malah jadi nggak ada, jadi motivasinya bermasalah. Wajar banget. Gitu. Karena gini, kalau kita kalau misalnya kita merasa malas, itu aku itu pernah dengar banget kuliah dari dari si siapa tuh lupa, dari Dr. K. Jadi itu beliau psikiater yang praktek di Amerika, dan dia prakteknya itu kebanyakan sama gamer, sama content creator gitu. Jadi aku suka dengar kuliah-kuliahnya, dan aku pernah dengar banget, suka banget sama salah satu kuliahnya bilang kayak kalau kamu males itu kemungkinan besar ada landasan emosi negatifnya. Itu aku langsung kayak oh iya juga. Makanya gimana, jadi gini, kalau kita males,
Coba deh kayak gali itu males tuh tentang apa. Kita males apakah karena tugasnya kebanyakan? Males karena capek? Males karena kita bingung buat ngerjain dari mana? Males karena misalnya bosen jadi males gitu. Males tuh berbagai macam sebenarnya. Ketika kita coba untuk mencari tahu emosi negatif apa gitu, kenapa kita sampai ngerasa males ini, kita lagi nyasar nih si sumber masalah utamanya apa, dan itu bisa kita selesaikan. Oh ternyata kita malesnya karena nggak ini nih, karena misalnya kita bingung mau mulai ngerjain dari mana. Wajar. Jadi ternyata kayak, oh kalau bingung buat ngerjain, berarti kita perlu untuk breakdown pekerjaannya. Kalau kita ngerasa kayak, oh ya ternyata aku malas karena kerjaannya banyak banget dan aku nggak mau mulai, ini overwhelming banget, penuh banget diri aku. Berarti kita juga perlu untuk tarik nafas dulu bentar untuk coba ngecek, oke, overwhelmingnya di bagian mana, kenapa kita ngerasa ini berat banget. Wajar. Gitu. Jadi kalau saran aku selalu bilang juga gitu, dan aku banyak juga dapat menti yang cerita kayak aku ngerasa malas, aku nggak produktif gitu. Cara selesainya gimana? Dan kemungkinan besar gitu setelah aku ajak ngobrol dan aku kasih tahu kayak ada pandangan kayak gini gitu, mereka ngerasa kayak, oh iya aku ngerasa malas karena banyak banget yang perlu aku kerjain di saat yang bersamaan. Oh iya aku ngerasa malas karena aku bingung buat mulai dari mana. Aku ngerasa malas karena yang aku kerjain itu bukan passion aku gitu, juga ada gitu. Jadi mereka di saat yang bersamaan juga kenalin diri mereka sendiri. Itu salah satu, menurut aku itu kayak masih salah satu teori yang kayak kuliah yang bagus banget itu. Jadi itu mungkin dari aku. Kalau kalian ngerasa males, tarik nafas, wajar kan? Coba cari tahu malesnya itu kenapa. Emosi negatif apa nih yang ada di bawah situ. Kalau bingung ke mentoring, nanti dibantu buat cari tahu. Ditolak gak cuma sakit tapi kadang trauma, apalagi penerima diri untuk perfeksionis karena dia selalu mempertanyakan apa yang kurang dari dia, maka ditolak. Yes. Makanya tadi kan aku bilang, ditolak tuh sakit gitu, nggak mudah banget gitu. Jadi kalau misalnya kita ditolak itu bukan berarti kayak kita harus kuat, harus tahan banting gitu. It's okay. Akui aja ditolak tuh sakit. Tolak tuh bikin kita sedih, bikin mungkin kalau ketolak itu datang dari orang-orang yang kita hargai, yang ada di sekeliling kita, kayak misalnya dari pasangan, dari orang tua, dari teman dekat, dari sahabat, itu sakitnya juga akan jadi jauh lebih luar biasa. Wajar. Berarti apakah kita sedih? Berarti kalau sedih wajar. Nangisin aja, keluarin dulu, gitu. Cuman tadi walaupun penolakan sakit gitu, itu bukanlah satu-satunya penilaian buat kalian gitu. Dan itu emang bukanlah sebuah hal yang mudah buat dipahamin atau mudah buat kita benar-benar implementasikan ke diri sendiri, tapi emang butuh proses, butuh progres gitu. Karena pada dasarnya kita tuh ya diri kita gitu. Emang orang lain bisa nilai, emang orang lain bisa menolak, tapi menurut aku tuh paling sakit itu kalau ditolak itu datang dari diri kita sendiri gitu. Kita kayak menolak keberadaan diri kita, itu menurut aku jauh lebih sakit gitu. Dan itu kadang-kadang yang terjadi juga ketika mereka yang perfeksionis gitu. Oh gue gagal, gue nolak keberadaan diri gue orang yang gak berguna, itu menurut aku jauh lebih sadis. Kalau teman-teman ngerasa kayak gitu, atau juga bahkan kalau teman-teman ngerasa kayak ada penolakan yang signifikan banget mengaruhnya ke hidup kalian, mentoring gitu. Kalau misalnya udah parah banget psikolog. Kenapa? Karena itu menurut aku adalah isu yang perlu bisa diselesaikan gitu, perlu banget dikeluarin gitu. Itu banyak banget isu yang perlu dibahas, perlu tuh banyak banget yang dikeluarin gitu. It's okay ya. Bentar aku minum. Yes, tadi ada yang bilang juga kalau misalnya perfeksionisnya dari orang tua gimana? Iya, itu wajar. Cuman tadi bukan berarti kayak kita perlu untuk selama-lamanya menginternalisasikan itu gitu. Kalau kita tahu ini salah, kalau kita tahu ini ternyata nggak sehat buat kita, kalau kita tahu ini ternyata malah ngebuat kita jadi punya ekspektasi yang nggak realistis, yang ngebuat kita mungkin jadi lebih panik, lebih overthinking, lebih cemas, lebih insecure, mungkin itu suatu hal yang kita perlu ubah. Gitu. Kita bisa kok punya power buat ngubah pemahaman kita, mindset kita soal kayak gituan. Tapi tadi mungkin kita nggak bisa ngubah orang tua kita nggak bisa ngubah bagaimana mereka meminta kita 100% mengubah gitu loh, bagaimana mereka menyuruh kita, tapi kita bisa ngubah bagaimana kita merespon terhadap hal itu. Nah itu yang kadang aku juga bukan ajarin sih, yang aku coba omongin di mentoring gitu. Aku bantu menti-menti aku kayak buat paham kayak iya emang kita nggak bisa nih buat mereka jadi jadi beneran wah inilah harus ini gitu. Nggak, tapi nggak apa, kita coba jalan pelan-pelan gitu ya. Ada bentar.
Aduh. Sorry geng, sebentar koyo aku kelipet. Mulai mau nunggu pertanyaan baru. Wait. Aduh. Gitu ya. Nama apa cuma gitu ya. Oke, mau tanya ke Andin, gimana cara menghadapi orang yang selalu membandingkan diri kita dengan orang lain dan menuntut diri kita seperti orang lain tersebut? Yes, itu juga salah satu yang kadang-kadang bikin kita minder. Membanding-bandingkan diri. Yang aku sebenarnya nggak ada sih salah satu cara yang pasti bakal berhasil gitu, tapi aku selalu bilang gini, sebagaimana motivator di luar sana, dan menurut aku ini salah satu kata-kata yang valid gitu. Selalu ingat kalau misalnya semua orang itu punya jalan mereka masing-masing. Dan pada dasarnya, kalau kita gini, apalagi kalau misalnya kita ngomongin pakai sosial media ya, bentar bener, aku kayak sambil ngomong-ngati koyo. Misalnya gini, kalau kita ngomongin sosial media, apalagi aku sebut aja ya Instagram atau LinkedIn gitu, yang menurut aku biasanya kadang-kadang biang keroknya di situ, karena kayak wah mereka semua ngeliatin keberhasilan mereka, semua ngeliatin kesuksesan mereka, dan kita cuma ngeliat itu doang, kita cuma ngeliat surface-nya aja, kita ngeliat mereka sukses, kita ngeliat mereka berhasil, kita nggak ngeliat mereka gagal, kita nggak ngeliat gimana mereka struggle gitu. Dan menurut aku nggak adil kalau kita ngebandingin diri kita, di mana kita tahu kegagalan kita kayak apa, kita tahu kelemahan kita kayak apa gitu, kita bandingkan diri kita secara sadar dengan orang lain itu yang jadi nggak adil nggak sih? Kalian nggak tahu dia struggle-nya gimana, kalian nggak tahu kegagalan dia gimana gitu loh. Tapi kalian ngebandingin diri kalian sendiri sama kesuksesannya dia aja gitu. Padahal kalian tahu kegagalan kalian apa, kelemahan kalian apa, jadi kan nggak adil. Gitu. Jadi inget kayak oke. Dan aku juga main suka kayak gini, aku suka bilang, kalau misalnya nih kalian ngebandingin diri kalian bandingin diri kalian sama teman kalian gitu, misalnya teman kalian B gitu. Si B ini dia starting point-nya gitu, itu di salah. Misalnya kalian punya teman, kalian punya teman namanya siapa, Kiki deh. Bukan berarti ini pasti bener ya. Misalnya kalian punya teman namanya Kiki gitu. Kalian liatin Kiki sukses banget nih di LinkedIn, di Instagram gitu-gitu nge-share gitu. Sekarang ngebandingin diri kayak, Kiki keren banget, kok aku kayak gini aja ya. Gitu. Kalian nggak, terus kayak kalian nggak sadar juga nih, misalnya ternyata si Kiki tuh starting point-nya beda gitu. Misalnya dia starting point-nya di poin B, kalian starting point-nya di A gitu, dan sekarang dia di D dan kalian cuma di C gitu. Kalian ngebanding diri kalian habis itu, kan nggak adil, starting point-nya udah beda gitu. Jadi apa ya, daripada kita fokus kayak kita juga nggak tahu mereka starting point-nya gimana, mereka gagalnya gimana, kelemahannya gimana, mungkin kita lebih baik kita fokus sama diri kita sendiri gitu. Itu oke buat kita down sama bandingin diri, itu wajar banget gitu. Cuman ingat, oke, kita nggak adil nih buat ngebandingin diri kita sama pakai standar orang lain gitu. Dan kalau ada orang lain ngomong kayak gitu, mungkin kita bisa kayak ya udah masukin kuping kiri, keluarin kuping kanan gitu. Terus kayak ya udah, ingat kita punya standar kita sendiri, kita live on that aja. Kita coba untuk hidup di situ-situ, hidup dengan standar kita sendiri. Gitu. Kalau ngasih taunya gimana? Bilangin aja. Kalau misalnya emang ini kalau misalnya kalian ngerasa terganggu gitu. Sorry, aku nggak terlalu suka nih kalau misalnya kamu ngebandingin mau aku sama kayak dia gitu. Atau nggak kita ingat lagi kayak oke, kalau kita nggak bisa kontrol gimana orang lain ngebanding diri kita, gimana orang lain berperilaku kepada kita, tapi kita bisa kontrol bagaimana kita ngerespon. Itu fokusnya. Ingat kalau misalnya kayak, oh ya nggak adil kalau gue banding-bandingin. Oh iya, nggak adil juga kalau aku gini-giniin diriku sendiri. Gitu. Pelan-pelan. Sorry Ki. Cara menerima diri kita sendiri gimana? Udah berusaha maksimal untuk menerima, tapi selalu bilang kalau diri ini bodoh, gak bisa apa-apa ya. Menerima diri proses. Tadi sama kalau kita ngomongin tentang gimana cara sembuh dari kesehatan mental gitu, kesehatan mental, gimana cara kita sembuh dari gangguan, gimana kita sembuh dari masalah gitu, gimana cara kita bisa sembuh dari overthinking dalam satu malam. Aku selalu bilang nggak bisa. Overthinking, insecure kayak gitu, bahkan juga gimana cara kita menerima diri bukanlah sebuah isu yang bisa kita selesaikan dalam satu hari. Itu butuh proses, itu butuh pelan-pelan, itu butuh sebuah kita perlu juga ngelakuin berbagai hal sama diri sendiri gitu. Tapi ingat kayak gini, kesempurnaan penerimaan diri itu hadir ketika kita tahu
kelebihan kita apa, kita tahu kelemahan kita apa, dan kita menerima seluruh tetek bengeknya. Kita terima tuh kalau misalnya ya aku emang lemah kayak gini-gini tapi itulah diri aku. Ya aku tahu aku punya kayak gini-ginian tapi diri aku. Yes, aku tahu kadang-kadang aku suka salah di sini tapi itulah diri aku. Kesalahan, kegagalan itu bukanlah berarti kita orang yang nggak berguna. Itu berarti kita ngelakuin salah. Itu berarti kita manusia. Nggak ada kalau misalnya kita bilang karena satu salah, satu gagal, kita ngerasa diri kita langsung orang yang gagal, nggak sempurna gitu-gitu. Jadi pelan-pelan aja. Dan aku selalu bilang juga kayak gak usah maksain atau buru-buruin diri buat terima diri. Proses. Kalau misalnya kayak, kamu ngelakuin salah ini. Aku itu, aku ngelakuin salah. Oh ya, ini aku salah karena kayak gini-gini. Sama, jadi kalau kita ngelakuin salah gitu, kita nggak nyerang diri kita gitu. Kita nggak bilang kita bodoh, kita nggak ngasih tahu aja perilaku kita apa gitu. Sama kalau misalnya kita ngeliat orang lain salah gitu, atau kita mungkin argumen sama orang yang sama orang yang salah gitu, kita kan nggak akan nyerang personalitinya gitu. Kita nggak kayak, lu bodoh sih makanya lo kayak gini. Gitu. Ya mungkin kita paling idealnya kita bilang kayak, lu ngelakuin kesalahan di sini btw gitu. Bisa ntar diperbaikin gitu. Sama kita juga melakukan diri kita kayak gitu. Gue salah di sini, ya udah ntar gue bisa diperbaikin deh. Gitu. Ya itu butuh banyak latihan. Kita butuh banyak banget hal-hal yang pelan-pelan gitu. Dan aku selalu bilang juga ke menti-menti aku kayak it takes time gitu. Ini bukan hal yang mudah, tapi ingat kalau misalnya penerimaan itu tuh juga berjalan seumur hidup gitu sampai kita benar-benar bisa kayak be okay with ourselves gitu. Kita sampai ngerasa oke sama diri sendiri. Jadi nggak usah diburu-buruin. Ya. Pola makan tuh pengaruh nggak sih sama kesehatan mental? Yes. Ada videonya, cari. Kita ada videonya, kita pernah bahas tentang gimana gitu. Kayak ada deh kalau nggak salah. Apa yang kita makan tuh ada pengaruhnya di usus gitu. Kalau nggak salah. Ada kok videonya. Tanya adminnya aja. Kalau mentoring bisa anonim dan nggak tampak muka, bisa. Kita mentoring tuh ada via chat, ada via voice call. Voice call-nya itu juga lewat Google Meet kalau nggak salah. Ya, Google Meet. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau mentoring gitu, apakah rahasia terjamin? Yes. Ada di syarat dan ketentuannya kok gitu. Bahkan di mentor juga ada di kontrak kita juga ditulis. Kayak, harus ngejamin kerahasiaannya gitu. Jadi pelan-pelan gitu. Dan ya aku selalu ngedukung sih, karena seenggaknya di sini kalian bisa cerita gitu. Dan ceritanya didengarkan, dan ceritanya kalian dibantu untuk cari jalan keluarnya gitu-gitu. Dan ya jadi aku rekomendasi, dan bagi kalian yang mau coba ngikutin 1.bio ikut mentoring, masukin kode promo sempurna 23K, diskonnya sampai 25.000. Jadi kalau kalian beli yang super plus gitu, kalau nggak salah harga normalnya 125, kalian masuk ini cuma 100.000. Pakai. Kalau kita ngelupain masalah sebentar itu bagus gak sih Kak? Nggak, Mas. Ada masalah tapi jalan-jalan nanti diselesaikan. Yes. Tadi kalau kita emang jalan-jalan buat kayak buat pelan-pelan bikin diri kita tenang, itu tuh bisa. Nah itu kadang-kadang juga sebuah request juga, kayak kemarin kan ada ya yang meledak kayak healing 6 bulan gitu. Healing itu tuh gini, kalau kita ngomongin healing, kalau kita ngomongin tentang gimana caranya kita bisa nyelesain masalah kita gitu, lari dari masalah kita tuh is never an option gitu. It could be gitu sebenarnya, bisa aja kalau bisa kita sadar konsekuensinya apa dan kita sebenarnya nggak nyelesain masalahnya sama sekali gitu. Jadi ya kalau kalian emang ngerasa ada masalah nih gitu, ya udah aku mau tidur aja selamanya, tidur aja kayak 3 bulan gak bangun gitu, itu kan nggak kayak gitu. Kalau buat bikin diri kalian tenang itu oke, distraksi namanya, distraksiin diri kalian buat kayak oke, bikin diriku tenang dulu lah biar aku bisa berhadapan. Yes gitu. Tapi tadi itu butuh banget buat kayak cari yang cocok-cocokan juga, dan pahami juga kalau distraksi itu tuh cuman kayak Hansaplast kayak koyo ini yang bertahan sementara untuk mengobati pergelangan tanganku saat ini gitu. Sadar kalau misalnya kalian emang perlu untuk menyasar masalahnya, kalian perlu tahu masalahnya apa, selesaiin masalahnya langsung gitu ya. Jadi ya distraksi bisa, tapi bukanlah salah satu solusi yang selalu yang satu-satu yang perlu dipakai gitu. Mentoring jamnya ditentukan kah atau berapa lama? Mentoring jamnya kalian bisa milih sendiri. Kita ada berbagai macam opsi. Waktunya juga kalian bisa milih sendiri. Jadwalnya tuh bisa kalian jadwalin 2 minggu dari sekarang juga bahkan.
Jadi langsung aja, dan kalau mentoring itu berapa lama, macam-macam, ada yang 30 menit, itu yang buat mentoring premium. Terus ada yang super itu 60 menit, super plus 75 menit. Nah, si super plus itu tuh harganya 125.000. Kalau kalian pakai diskon kita yang sempurna 23 ini, cuma 100.000 karena diskonnya 25.000. Jadi pakai. Aku bukanlah sebuah salesman yang bagus. Tadi ada yang terakhir. Tips buat selalu ceria atau happy walaupun kita lagi banyak masalah. Menurut aku pertama adalah akui kalau kita lagi banyak masalah. Dan mungkin kita nggak bisa selalu happy dan ceria selama kita lagi banyak masalah itu. Dan selesaikan masalah itu. Karena gini, kalau kita ngerasa kita happy dan ceria gitu, kita ngerasa kita harus banget nih ceria, kita harus banget nih happy gitu, tapi kita nggak menyelesaikan masalahnya, gitu. Itu tuh yang cukup ini yang yang jadi masalah gitu. Jadi kita kayak, oh yaudah kita mau coba yakin semuanya nggak apa-apa, padahal ada yang apa-apanya gitu loh. Nah itu kalau dibiarin jadi makin besar nggak sih? Jadi kalau misalnya kalian punya kesempatan buat bantuin selesaiin, buat coba nyari sumber masalahnya apa, buat coba pelan-pelan selesaikan gitu, itu juga yang dilakuin gitu. Kayak mungkin pahamin kalau ya this is hard gitu, ini berat ya masalahnya gitu. Mungkin pengennya sih ceria, tapi kayak sekarang lagi gak ada kapasitas buat ceria deh, itu wajar gitu. Jadi gak usah maksain diri gitu. Karena kalau kita bohongin diri kita sendiri, kita bilang kayak enggak, aku ceria, aku gak apa-apa gitu, padahal kita ada apa-apanya dan kita gak berusaha untuk nyelesain, itu biasanya numpuk gitu. Dan kalau bisa kita gak numpukin masalah sih, karena bisa merembet kemana-mana. Dari aku situ sih, makanya aku kadang-kadang bilang, ada suka juga ada menti yang nanya kayak, gimana sih caranya buat tetap positif, buat tetap optimis gitu. Kadang-kadang bahkan kita perlu untuk sadar, mungkin saat ini kita nggak bisa positif, kita nggak bisa optimis, and it's fine, wajar. Jadi nggak usah maksain diri. Gitu. Kak, apakah buku 100% bantu self-healing juga atau cukup self-awareness? Menurut aku macam-macam sih. Tiap orang beda-beda gitu sih. Kayak apakah self-healing bagus, karena ketika kita self-awareness kan itu sebenarnya pemahaman diri ya. Kita meningkatkan pemahaman diri kita, di saat yang bersamaan mungkin kita mengenal mungkin masalah-masalah yang ternyata nggak kita ketahui, dan di saat yang bersamaan itu bisa menyembuhkan kita. Itu memungkinkan banget gitu. Hari kita dapat insight baru, insight itu tuh kita coba aplikasikan kehidupan sehari-hari, dan akhirnya kita pelan-pelan nih kayak melakukan kebiasaan baru yang akhirnya sehat bagi kita, dan masalah itu pelan-pelan juga memudar, itu memungkinkan banget sebenarnya. Cuman tadi kayak healing gimana, apakah itu bisa ngebantu healing, itu beda-beda gimana, tergantung kita interpretasinya. Tapi gitu, buku 100% bagus. Gue yang nulis soalnya. Nggak sih, bukan gue yang nulis. Aku salah satu yang bantu nulis. Tapi gini, kalau bisa jangan jadikan itu sebagai satu-satunya acuan gitu. Karena banyak banget hal lain gitu. Jadi kalau kita coba untuk mengenal diri kita sendiri, mau coba untuk cari tahu masalah kita apa gitu, cari sebanyak-banyaknya. Cari platform yang lain gitu, misalnya coba ikut mentoring, bisa nonton video-video kita juga, mungkin bisa buat nambah pemahaman, ikut layanan kita kayak gitu-gitu juga sebenarnya oke-oke aja. Cuman tadi kalau misalnya dari satu jendela aja gitu, mungkin nggak se-efektif dan se-efisien itu, bisa gitu. Cuman mungkin kita juga perlu paham kayak, oh ya ini satu orang, satu ini aja nih, kalau yang lain gimana gitu. Seperti itu. Self-esteem itu penting banget gak sih, Kak? Aku mungkin gak akan bilang penting banget, tapi aku akan bilang penting. Maksudnya gimana? Maksudnya penting tuh gini, self-esteem tuh pada dasarnya adalah percaya diri atau harga diri. Gimana kita memandang diri kita, itu tergantung banget gimana caranya bagaimana caranya kita gimana cara kita memandang diri kita sendiri, itu kita tuh berharga atau enggak gitu, kita tuh ada maknanya atau enggak gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya kayak gitu, apakah itu berarti penting gitu? Kan self-esteem itu kan kita menilai diri kita sendiri ya. Kalau kita menilai diri kita sendiri rendah, wajar kita jadi insecure, kita minder. Kita menilai diri kita rendah gitu. Oh kita ngerasa kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah orang lain yang bisa ngapa-ngapain, kita insecure, kita minder. Oh kita ngerasa kita orang yang nggak berguna, jadi down, jadi depresi gitu. Jadi jadi merasa depresi gitu, atau memungkinkan timbulnya depresi, wajar. Makanya kalau kita self-esteem itu ngebantu buat kita gimana caranya memandang diri kita tuh berharga gitu. Apa sih yang bagus dari kita? Apa sih kekuatan kita? Apa sih yang oke dari kita? Itu self-esteem. Ketika kita tahu apa yang bagus dari kita, ketika kita tahu apa yang
menyenangkan, apa yang jadi kekuatan dari diri kita, itu yang membantu meningkatkan harga diri kita. Gitu. Kita jadi lebih tahu tuh akhirnya kayak, oh iya ya gitu. Emang sih kemarin aku orangnya nggak telitian gitu, tapi aku cukup asik diajak ngobrol, aku pendengar yang baik gitu. Oh ya, aku emang kadang-kadang suka berbuat kesalahan kayak gini sih gitu, tapi sebenarnya aku juga orang yang kayak gini kok gitu. Itu self-esteem. Jadi apakah itu penting banget atau enggak, keputusannya aku serahkan kamu, tapi dari gambaran kita belajar di psikologi, gambaran kita belajar dari isu-isu, dari baca-baca juga, itu salah satu komponen kita yang perlu untuk kita miliki sih sebenarnya. Ya, aduh. Kalau kita nggak tahu bagusnya apakah caranya gimana kita tahu bagusnya sudah diri kita sendiri, maksudnya punya list, buat list. Jadi kalian nulis kelemahan kalian nulis kekuatan kalian, dan kekuatan-kekuatan itu di backing juga sama kayak apa nih bukti-buktinya gitu. Misalnya kalian ngerasa kayak aku kayaknya orang yang jujur gitu, atau misalnya gini, aku kemarin kayaknya termasuk orang yang suka beresin kasur aku tiap pagi deh, mungkin aku bisa bilang itu rajin gitu. Kalau kalian ngerasa kayak aku nggak punya kelebihan apapun, mentoring. Pak, nanti sama mentor dibantu untuk dijelasin kayak, oh kayak gini coba kita pandang kayak gini, coba kita pakai approach kayak gini gitu. Nah itu mentoring, 1.bio ikut mentoring, masukin kode biar dapat diskon 25.000. Seperti itu. Aduh, bentar mau bersin. Nggak jadi. Aduh ya Allah. Apa bedanya kita pergi jalan atau ikut sesuatu yang fun untuk net healing dengan sekedar pelarian dari masalah? Healing itu sementara waktu. Kalau kalian ikut sesuatu dengan tujuan pelarian dari masalah, itu baru bermasalah. Kalau kalian tahu healing ini adalah cuman bikin buat aku tenang, buat aku ngerasa centered lagi, buat aku ngerasa lebih lebih baik dari yang sebelumnya stres banget gitu. Itu oke. Cuman tahu healing itu, kalau definisi healing yang biasa digunakan, yang bisa diketahui oleh umum ya, itu cuma hansaplast. Kalian cuma nutupin nih lukanya gitu, tapi kalian nggak benar-benar ngobatin. Gitu. Obatnya masih ada gitu. It won't work every time gitu. Makanya jadi aku selalu bilang healing tuh oke gitu. Ketika kalian tahu itu nggak akan bisa menyelesaikan masalah kalian. Gitu. Apalagi kalau masalahnya bisa kalian kontrol. Gitu. Kalau misalnya, kalau gitu gimana kalau lari dari masalah? Kalau kalian emang healing buat lari dari masalah, nah itu butuh dicari. Kenapa nih kalian lari dari masalah itu? Apa yang buat kalian lari dari masalah itu? Itu biasanya juga sesi yang suka kita diskusikan di mentoring gitu. Kenapa nih? Gitu. Terus kayak coba cerita gitu. Apa yang buat kamu takut? Apa yang buat kamu khawatir? Gitu. Karena biasanya kayak gitu tuh ada isunya gitu. Saya isunya karena kayak karena masalah yang dihadapin tuh berat banget dan dia nggak sanggup gitu. Karena nggak sanggup dan dia selama ini punya pengalaman kalau dia berhadapan sama masalah itu tuh refleks langsungnya adalah lari, makanya wajar itu terjadi gitu. Bukan berarti salah tapi wajar gitu. Nah kalau gitu gimana caranya? Kayak gitu dibahas di mentoring. Kayak oke, kalau gitu kamu takut gitu. Apa nih yang bisa kita gimana nih cara kita bisa ngurangin rasa takutnya? Gimana nih cara kamu bisa menghadapi tanpa kamu ngerasa harus lari atau kabur? Kayak gitu biasa kita bahas di mentoring. Nah itu biasanya juga isu-isu yang bukan isu yang mudah untuk dihadapin gitu. Karena ketika kita lari dari masalah tuh biasanya ada nih kayak emosi-emosi negatif yang perlu kita hadapi, yang perlu kita terima gitu, yang perlu kata kayak ini bagian dari diri kita gitu. Dan kita perlu ngakuin kalau misalnya itu bukan berarti kita lemah, tapi itu berarti kayak kita punya kebiasaan yang mungkin perlu kita kembangin ya, perlu kita pelajari buat kurangi ya, kayak gitu-gitu. Nah, it's okay. Di mentor nanti bakal dibahas kayak gitu-gitu biasanya. Bedanya dengan refreshing gimana kan? Refreshing tuh sama, kalau refreshing tuh beneran ini kan ya, beneran kalau misalnya kita emang ngelakuinnya sejenak gitu loh. Tapi tahu tadi kita emang ngelakuin ini buat sejenak gitu. Tapi kalau misalnya kita kalau kita ngelakuinnya kayak bener-bener buat kabur, bener-bener buat ngilangin, bener buat menghapuskan itu tuh dari kepala kita gitu. Dalam hal ini misalnya lari dari pekerjaan yang kita nggak bisa, yang kita bisa kontrol ya, kayak misalnya kayak kita perlu untuk
apa ya, aku baru nonton How I Met Your Mother lagi gitu. Oh, kita perlu ngomong sama orang, kita harus putus sama dia gitu, tapi kita mutusin buat lari gitu. Itu kan bukan refreshing, itu kita bener-bener lari. Kalau misalnya refreshing, kita tahu kayak oke, ini aku bakal bertemu sama orang dan aku bakal berhadapan sama isu obrolan yang berat gitu. Oke, aku butuh refreshing buat tenangin diri gitu. Gitu mungkin habis itu baru diobrolin gitu. Karena tadi itu it only works a while gitu, cuman bentar aja. Cara penyelesaiannya gimana? Ya selesai masalahnya gitu. Terima kasih admin. Enak ngomongku. Aku udah bikin list dan aku juga catat jadwal. Tapi setiap saat listnya yang aku mau lakuin yang ada listnya, malahan aku ngerasa males. Kalau gitu gimana ya? Nah itu baik lagi, kenapa nih ngerasa males ya? Jangan-jangan listnya kebanyakan daripada yang kamu biasanya lakukan. Jangan-jangan jadwalnya terlalu padat nih dibandingkan kamu biasanya. Itu wajar jadi males gitu. Biasanya kamu ngerjain cuma 2 kerjaan sehari, tiba-tiba kamu nyuruh diri kamu ngerjain 15 kerjaan sehari gitu. Jadi males ya wajar gitu. Yang sebelumnya 2 jadi 15 gitu, kita ngerasa nggak punya energi yang cukup sama itu. Nah kayak gitu biasanya baru nih di mentoring gitu diajarin kayak ada beberapa manajemen lainnya kok gitu. Mungkin juga jadwal list sama kayak gitu betul nggak cocok, itu bisa juga gitu. Nah kayak gitu biasa diobrolin di mentoring. Nah makanya kenapa dari tadi aku bilang ke mentoring, karena personal, aku nggak akan bisa langsung jawab, nggak akan langsung selesai. Ketika aku baca komen kalian terus aku kayak oke, ini masalah ini aku nemu yang cocok sama kamu dan kamu doang gitu. Itu biasanya muncul di mentoring gitu, karena aku tahu latar belakang kamu, aku jadi juga belajar kayak oh kamu ngalamin kayak gini-gini, oh pengalaman kamu kayak gini-gini, akhirnya mempengaruhi gitu. Banyak yang diobrolin dan itu jadi lebih personal, dan tenang aja tuh rahasianya dijaga gitu. Tapi yang pasti adalah kalian jadi dapat gambaran nih kayak oh aku punya berbagai opsi yang kayak cocok nih sama diri aku gitu. Karena kalau sengaja di aku gitu, aku selalu bilang juga kayak oh kalau misalnya nggak cocok bilang gitu. Kalau kalian pernah nyoba tapi gagal itu bilang, kita diskusiin itu juga gitu, kita coba cari alternatif lainnya gitu. Karena tiap orang tuh punya perilaku, punya kebiasaan yang beda-beda dan itu wajar gitu. Makanya aku selalu bilang nggak ada satu saran yang bisa semua orang lakuin dan it's normal gitu. Ya. Aduh mau batuk. Healing itu istilah yang baiknya dipakai kalau memang butuh penyembuhan, gak sih? Jangan jadi alasan buat kabur dari masalah. Yes. Berarti halo lagi Kak Dudidam setelah sekian lama. Aku melihatmu kembali. Kalau udah bikin list harus berkomitmen untuk jalani. Mungkin paling gampang bikin konsekuensi positif. Yes, kalau berhasil coret, kalau berhasil jajan boba. Kalau berhasil boleh main. Kalau berhasil boleh nonton YouTube kayak gitu-gitu, bisa banget. Gitu ya. Aduh. Bentar, maaf deh, aku agak jongkok. Aku pengen pintar supaya punya banyak teman luar, tapi belajar bahasa sangat susah, apalagi otodidak, mau bimbel tapi nggak ada benar. Yes, kalau misalnya belajar otodidak tuh aku selalu bilang kita bisa ngelatih dari pasif dulu terus berjalan ke aktif. Banyak kok sekarang aplikasi-aplikasi di luar sana yang emang ngebantu kita buat ngomongin kayak connect, buat kayak ngelatih bicara gitu. Kayak aku tuh kalau mau belajar bahasa baru gitu, atau misalnya aku kayak mau ngekspos diri aku ke bahasa baru, aku mulai dengan nonton dulu semua video-video yang berkaitan sama bahasa itu gitu. Ngebiasain diri aku dengar, ngebiasain diri aku kayak buat ngikutin gitu. Terus nanti kalau misalnya kayak bisa nih ngelatih gitu. Kalau misalnya bahasa Inggris gitu, kayak misalnya ada aplikasi apa tuh, ada Elsa gitu misalnya buat melatih artikulasi gitu-gitu. Ada juga aplikasi-aplikasi lainnya. Banyak kok sekarang aplikasi yang bisa ngebantu. Jadi kita bisa pelan-pelan belajar. Nah, biasanya target berikutnya adalah gimana nih caranya biar rajin belajarnya. Nah, itu yang bisa di mentoring juga dibahas. Biasanya kayak, oke, gimana cara ningkatin belajarnya? Aku cari tahu dulu, oke, gaya belajar kamu biasanya kayak gimana nih gitu. Apa nih yang ngebuat kamu senang? Apa nih yang ngebuat kamu ini gitu-gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu, biasanya lebih membantu sih. Jadi kayak aku bisa ngebantu untuk nyari kira-kira yang cocok, mungkin bisa kayak gini-gini. Gitu ya. Mentoring tuh sendiri kah? Yes, sendiri. Jadi emang one on one sama aku atau sama mentor-mentor lainnya gitu. Bahkan kayak kalau sekarang tuh mulai banyak mentor-mentor baru kok, dan ada banyak banget teman-teman aku, ada yang udah S2 juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau sama mereka itu juga boleh gitu. Di profil-profil kalian juga bisa baca-baca kayak oh mereka kualifikasinya ini, oh mereka bisanya ini, oh mereka kayak gini-gini gitu.
Jadi apa namanya, bisa nih kalian cari tahu mana yang oke gitu. Kalau kalian lihat punya aku, ya kayak gitulah. Iya, ada Kak Intan yang bilang Kak Dididang muncul lagi, betul. Nah, saat trauma biasanya memiliki waktu berapa lama untuk sembuh? Nggak ada waktu pasti. Kenapa? Karena gini, trauma yang dialami oleh orang-orang itu berbeda-beda. Trauma yang dirasakan intensitasnya berbeda-beda. Jadi nggak ada nih, ini apa namanya, kayak fix banget deh. Tiap orang beda-beda gitu. Kalau kamu mau tahu gimana cara yang bisa dibantu sama psikolog atau misalnya mau coba ngobrol sama mentor, itu adalah kayak cari tahu nih kenapa nih gitu, kira-kira apa yang bisa digunakan, apa yang bisa cara-cara atau solusi-solusi yang bisa digunakan dulu untuk pelan-pelan nguranginnya gitu, untuk gimana caranya traumanya mungkin nggak terlalu berpengaruh nih, atau meningkatkan pemahaman terhadap trauma itu gitu, biasanya juga kayak gitu. Jadi kita nggak pernah kasih tahu kayak, oh kalau pakai ini 2 hari selesai gitu, kita nggak bisa kasih kayak gituan, karena kita paham tiap orang tuh beda-beda gitu. Nanti mentornya kita pilih sendiri, yes, kalian bisa milih sendiri, kalian bisa dibantu pilihin gitu. Kayak aku kayak baru kemarin banget kayak ada menti aku yang bilang kayak nyarinya dari LinkedIn gitu, kalau kalian mau coba silahkan gitu. Jadi ngeliat-ngeliat dari LinkedIn-nya, kalian juga bisa baca-baca dari profil kita tuh juga udah lengkap banget, courtesy dari pemilik dari 1%.net alias Kak C. Kayak gitu itu bisa. Itu Kak Jihan nanya, terima kasih Kak Dudida udah jawab, jauhin distraksi. Yes, kita ada kalau nggak salah pembahasan namanya distraction management gitu. Jadi kayak kita malah kita kalau tahu ada yang bikin kita distraksi itu yang dijauh-jauhin. Misalnya kita tahu nih kita distraksi HP jauhin. Kita tahu nih yang distraksi YouTube-nya diblok dulu gitu. Ada beberapa aplikasi yang bisa ngeblok aplikasi di di internet kayak gitu-gitu, sementara kita maksimalkan aja gitu. Gitu ya. Kalau kita bikin to-do list harian, target harian bisa ada reward, punishment. Nah, contoh punishment itu apa ya? Punishment tuh misalnya kalian nggak boleh nonton. Nah, itu sebenarnya kalau aku ngomongin reward dan punishment, aku bakal jelasin kuliah 4 SKS. Karena kayak aku dulu, aku bahkan ada bukunya di atas. Tapi gini, kalau punishment tuh misalnya gini, kalau kalian gagal, kalian akan ngambil satu hal, bisa 2, kalian bisa ngasih yang kalian gak suka ke kalian gitu, atau kalian ngambil hal yang kalian suka gitu. Tapi banyak riset membuktikan beliin barang, nggak usah harus selalu nge-GoFood atau nge-Grab gitu-gitu. Tapi simple kayak, oke, aku akan ngulangin diri aku 10 menit tiduran, itu udah reward gitu. Reward tuh bermacam-macam gitu. Jadi kalau kita tahu apa yang bikin kita senang, apa yang bikin kita ngerasa nge-charge, apa yang bikin kita ngerasa bisa ngapresiasi diri sendiri, itu yang kita maksimalkan di reward gitu. Karena tadi punishment tuh ada beberapa ya, walaupun ada positive punishment, jadi kayak yang hal yang nggak suka dikasih, tapi jarang banget itu dalam penelitian mereka tuh berhasil dibandingkan mereka yang dikasih reward gitu. Karena kan kamu essentially kayak kalau nggak berhasil bakal kayak ginian gitu. Terus pas beneran nggak berhasil kamu bakal ngelakuin itu tuh jadi kayak lebih gitu, lebih agak-agak malesin jadinya. Jadi maksimalkan aja reward Dan kalau misalnya gagal gimana? Ya nggak apa-apa juga gitu. Nggak usah terlalu keras sama diri sendiri juga kok. Kalau gagal ya udah bilang kayak, oh ya lagi gagal nih gitu. Kita bisa cari tahu kayak kenapa nih tadi aku nggak bisa ngerjain, kenapa nih aku ngerasa malas, kenapa nih aku ngerasa gini. Kita fokusnya ke situ. Balikin motivasi dan rasa pede untuk melakukan satu karena sebelumnya pernah gagal dan takut gagal lagi. Ini salah satu banyak masalah isu juga yang sering menti aku tanya untuk bahas. Tapi gini, kalau kita ngomongin soal balikin motivasi dan rasa percaya diri gitu, karena kita sebelumnya udah pernah gagal, kita akui kalau itu hal yang wajar. Kita jadi kehilangan motivasi, kita jadi nggak pede. Karena kita sebelumnya udah pernah gagal, akui aja dulu. Susah ya jadinya gitu, agak-agak PR ya jadinya gitu. Kita butuh ekstra energi ya berarti buat kerjanya. Yes. Bukan, tapi selalu ingat kalau misalnya outcome itu bukan berarti pasti gagal gitu. Kemungkinan akan gagal ada, kemungkinan akan berhasilnya ada juga gitu. Tapi kalau kamu nggak ngerjain, kamu akan 100% gagal gitu. Jadi nggak apa, coba aja dulu. Akui kalau misalnya ini akan berat, akui kalau misalnya ini kamu butuh proses, kamu bakal butuh energi yang lebih besar untuk ngelakuinnya, and it's fine gitu, it's normal, wajar banget kamu ngerasain kayak gitu. Jadi mungkin pelan-pelan dulu gitu. Dan mungkin nggak bisa atur ekspektasi nih, mungkin ekspektasinya nggak usah yang kayak sampai sukses banget gitu.
Saya kayak oke, mungkin kerjanya pelan-pelan dulu, kayak mungkin dari yang harus 100% selesai kita kerjain dulu kayak 20-30% dulu, terus ntar naik lagi kayak abis itu 50% dulu, abis itu ini terus selesai deh gitu. Jadi kayak bukan berarti kayak kita harus charge gitu loh tanpa kayak kita tahu gagal, tapi nggak apa, gagal kemarin itu akui aja dulu kalau itu gak nyaman, itu bikin kita sedih, bikin kita nggak motivasi, bikin kita takut, tapi bukan berarti itu outcome berikutnya itu pasti gagal. Kamu pasti gagal, cuma kalau kamu nggak ngelakuin itu udah 100% gagal. Tapi kalau kamu ngelakuin akan ada berapa persen kamu bisa berhasil, berapa persen juga bisa gagal, tapi bukan pasti gitu. Jadi izinkan diri kamu buat membuka diri kamu dengan berbagai kemungkinan yang bakal terjadi. Kalau kamu yakin kalau pasti gagal jadi kamu nggak ngerjain, itu kamu udah gagal gitu. Nah ya, itu bukan suatu hal yang gampang banget buat diterima gitu. Aku kalau di mentoring aku juga suka bahas kayak ya itu kayak itu emang butuh proses banget gitu. Untuk selalu ingatin lagi kalau misalnya ini kita udah pernah ngalamin, kita bakal agak susah ngelakuinnya, it's normal gitu. Bukan berarti kita perlu untuk kayak maksain diri kita buat sukses terus gitu. Nggak apa, pelan-pelan aja dulu. Aduh, ntar minum dulu, bengek. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, karena juga ada kebutuhan waktu, mungkin aku buka sekitar 15 menit lagi aja ya. Jujur ini kayak aku lagi mentoring beneran. Mentoring itu kita 75 menit kan ya, kita mulai jam setengah. Iya nggak sih? Aduh, iya gitu. Kita 15 menit lagi. Aduh, maaf ya aku matematika aku langsung gini. Resepsi, karena jangan-jangan hari malam kan basicnya banyak. Betul, gagal tuh deskripsi karena cuma punya satu pilihan, sedangkan untuk hal lain atau hal baru yang mau lakuin basicnya punya banyak keinginan, kemungkinan, punya banyak pilihan, punya banyak kesempatan, gak cuma fokus satu. Yes, ketika kita mengizinkan diri kita untuk kayak oke, di luar sana banyak banget kemungkinan kita bisa ngelakuin selain gagal gitu, itu mungkin kita jadi lebih berani gitu. It's okay, pelan-pelan gitu, bukan berarti kayak aku maksain kan kayak harus berani, harus gini gitu. It's okay, pelan-pelan lakuin gitu, pelan-pelan. Ingat lagi kalau kalian takut gagal, wajarkan dulu kayak oh ya wajar aku takut gagal, wajar aku kayak gini gitu. Lakuin pelan-pelan gitu ya. Mentoring itu berapa kali pertemuan? Kita bisa ngatur sendiri kok gitu. Kalau salah ada satu opsi yang bundling, jadi itu nggak usah 4 kali pertemuan itu ada gitu. Kalau kalian milih opsi bundling, tapi banyak juga yang kayak lebih milih oke, 1 kali mentoring, terus nanti dari situ tuh mereka coba selesaiin, terus nanti mereka mentoring lagi kayak 2-3 bulan berikutnya kayak buat check in atau buat nanya kayak aku udah coba kayak gini tapi masih gagal, aku udah coba kayak gini tapi masih ada masalah gitu. Kayaknya aku ada satu mentee aku dulu yang kayak udah 3-4 kali sama aku gitu, dan itu beneran kayak kelihatan progresnya gitu. Jadi kalau kalian mungkin yang pengen banget nih tahu progresnya, pengen banget selalu update gitu, mungkin kayak opsi bundling itu tuh salah satu opsi yang bagus. Tapi kalau kalian mau coba-coba dulu, mau coba untuk keluarin dulu nih aku mau curhatin soalnya, mungkin mentoring yang super plus yang 75 menit dan 125.000 itu mungkin opsi yang paling cocok. Dan yes, kalau misalnya kalian mau coba gitu, itu yang super plus itu harga 125, pakai kode promo sempurna 23 langsung 100.000 doang. Ini ada lagi semangat yang ngerjain tugas tapi tiba-tiba kedistraksi dan gak mood lagi, cara ngatasinnya gimana. Itu aku juga ada salah satu konsep yang paling unik yang aku pernah temuin. Jadi waktu itu aku pernah pas buat kapan ya, 2020-an akhir berarti aku itu nulis konten di 1% tuh kayak dia tuh pakai cara akui kalau misalnya si ini kita tuh bakal kedistraksi gitu. Kalau kita punya kebiasaan kita
ke distraksi ketika kita ngerjain, aku kalau misalnya kayak oke aku orangnya gampang ke distraksi, apalagi kalau ada HP. Jadi kita bukan mencegah buat kita nggak distraksi, tapi kita antisipasi kalau kita distraksi kita bakal ngapain. Contohnya gini, kalau misalnya kamu ke distraksi sama HP terus nih, kayak gini nih misalnya gitu, ya udah gitu. Oke, aku orangnya gampang distraksi sama HP. Kalau gitu, ketika aku distraksi itu muncul, apa yang aku harus lakukan? Jadi fokusnya ke situ. Misalnya dengan kayak, oh ya taruh jauh-jauh HP-nya. Oh ya HP ditutup gitu, dimatiin di airplane mode gitu. Kalau misalnya muncul gimana? Kalau misalnya muncul aku bakal tarik nafas dulu gitu. Aku bakal tahu kalau ini distraksi apa yang bisa aku lakukan gitu. Jadi kita pakai strategi dari kita coba antisipasi aja kalau aku ada distraksi aku ngapain gitu. Itu biasanya yang aku selalu coba anjurkan gitu. Itu soalnya buat aku kayak mind blowing banget gitu, kayak oh iya juga ya gitu. Kalau gitu mending kita plan aja kalau kita ada kalau kita ke distraksi kita bakal ngapain gitu. Jadi kita tahu gitu, nggak kaget kalau tiba-tiba kayak distraksinya muncul gitu. Oke. Kak dulu pernah ada hipnoterapi, katanya ada masalah nggak nerima, masalah jadi kurang pede tapi dalam diri kayak nggak ada apa-apa walaupun tetap nggak pede. Itu kenapa ya? Nah itu biasanya ada juga karena kita ada masalah yang kita pendam. Ada beberapa isu-isu yang kayak dalam banget gitu, jadi kayak kita nggak tahu gitu. Nah ini biasanya kalau udah yang kayak gitu-gitu biasanya aku minta saran buat ke psikolog sih, karena kalau dari psikolog tuh dibantu juga kayak oke ada isu-isu yang terpendam nih, boleh apa nih kita keluarin dulu pelan-pelan gitu. Yang kayak gitu-gitu biasa bisa ke psikolog. Di 1% juga ada psikolog gitu, tapi kayaknya belum bisa nih untuk digunakan kode promo ini, tapi ada promo abadi kok gitu. Jadi coba cek 1%.net, silakan buka psikolognya, silakan coba dicari-cari, lalu coba cek. Kalian coba cek gitu, karena wajar banget kalau misalnya kayak kita kita nggak ngerasa kita ada nih ngerasa something nih gitu, tapi aku nggak tahu gitu. Nggak apa, diceritain dulu gitu, dikeluarin dulu, nanti biasanya kalau misalnya ke mentor, kalau ke psikolog nanti dibantu, oke kalau gitu mungkin kita coba cari dari sini gitu, dikasih terapi gitu gitu ya. Oke. Aku kalau nonton motivator suka termotivasi, tapi saya cuma 2 hari aja. Itu spesifik loh, termotivasi itu kenapa ya. Nah kalau kita ini aku juga ada satu lagi, itu juga dari si dokter K. Jadi dokternya bilang gini, kalau kita bisa memperlakukan motivasi itu sebagai salah satu emosi, itu kita bisa ngeliat kalau motivasi itu dia akan hilang dan pergi. Gitu kayak, wih dia akan datang lalu dia pergi gitu. Makanya kalau dia tahan 2 hari itu tuh wajar banget gitu. Nanti dia pergi. Makanya itu juga salah satunya kalau kita motivasi. Jadi daripada kita mempertahankan motivasinya biar tinggi terus gitu, pakai strategi tadi gitu. Kalau motivasi kita lagi nggak berkurang gitu, apa yang bisa kita lakukan gitu. Oh misalnya lagi nggak bersemangat nih, kita bisa ngapain gitu. Oke kalau gitu mungkin kita nggak bisa ngeset goal yang tinggi-tinggi gitu misalnya. Oh mungkin kita nggak bisa juga benar-benar produktif terus nih gitu. Mungkin kita bisa coba atur sama diri sendiri, kayak kompromi nih sama diri sendiri itu gimana ya gitu. Karena motivasi itu jarang yang benar-benar intensitasnya sama gitu. Akan banyak orang yang kayak masih tetap bersemangat gitu, tapi intensinya tuh akan beda-beda dan itu wajar banget gitu. Bukan berarti kita orang aneh tiba-tiba motivasi cuma tahan 2 hari, enggak kok, itu wajar. Apalagi kalau kita ngeliat dari segi emosi, di mana emosi itu tuh hilang muncul, intensitasnya macam-macam. Naik turun gitu. Jadi kita anggap aja, oke kalau gitu motivasi hilang, aku bakal ngapain gitu. Oke, kalau motivasiku agak turun, kalau gitu mungkin aku bisa, kalau lagi malas ngapain? Oh, kalau gitu mungkin atur kerjaan gitu, manajemen prioritas, manajemen waktu, manajemen energi, itu yang akan banyak dibahas lebih lanjut. Kalau memang cara itu cocok sama kalian di mentoring gitu. Jadi ya silakan coba si 1.bio ikut mentoring itu, kode promo Sempurna 23. Aku tadi hampir salah sebut kode sempurna. Gitu ya. Bentar, oke. Sekitar 8 menit lagi sebelum aku tutup. Hand consoling halang biaya, nggak apa-apa Kak. Coba pelan-pelan ditabung gitu, atau mungkin tadi ditabung, mungkin dahuluin dulu yang lain. Atau nggak kalau misalnya mungkin saat ini kakak bisanya untuk ikutin yang gratis-gratis dulu, coba tonton aja banyak video-video kita.
Mungkin nggak seberapa, tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa kakak pelajari pelan-pelan. Better than nothing kan ya. Terima kasih Kak Didam, seperti biasa sudah membantu promosiin. Gitu. Ada lagi kah? Ada lagi kah? Ada lagi kah? Bentar aku bersin lagi. Nah jadi, aduh. Gimana caranya biar happy dengan kerjaan yang dijalani saat ini? Kadang merasa sangat bosan, tapi masih belum ketemu juga kerjaan yang lain. Saat ini cuma bisa bertahan sama apa yang ada. Mungkin nggak apa-apa kalau misalnya saat ini kayak cuman oke, saat ini dulu gitu. Tapi mungkin emang saat ini kakaknya bisa coba pelan-pelan sambil cari yang kira-kira yang cocok apa gitu. Jadi itu oke buat mungkin saat ini lagi belum ketemu nih, tapi kan bukan pasti nggak ketemu kan ya. Mungkin emang lagi butuh waktu, mungkin kalau lagi butuh mengeluarkan lebih banyak energi, mengeluarkan lebih banyak waktu buat pelan-pelan nyari, itu oke gitu. Kalau misalnya bosan ya kita coba masukin aktivitas lain yang bisa bikin kita senang, yang bikin kita sedikit lebih enjoy gitu. Itu salah satu yang bisa gitu. Tapi sambil juga cari-cari yang lain gitu. Jadi kita mungkin gak hanya kerasa pasif dan memasrahkan kepada keadaan. Kalau emang hal itu ada yang bisa kita kontrol, yaudah kita coba cari apa nih yang bisa kita lakukan. Tuh, karena kalau emang kita bisa ngontrol hal itu, mengapa tidak? Gitu. Tapi kalau enggak, yaudah pelan-pelan lepasin, pelan-pelan relakan. Gimana biar bisa talkative? Kayak aku bukan orang yang cocok buat ditanyain deh, karena aku orangnya biasa aja. Tapi talkative ya. Jujur kayak aku nggak bisa jawab. Karena aku orangnya biasa aja. Wah, terima kasih Kak Itba sudah masuk ke supporters. Ya ampun, aku kangen member-member ini. Ya ampun. Kak mau tanya cara menyikapi diri yang sering nggak konsisten sama perubahan untuk jadi lebih baik. Pahamin dulu kalau kamu nggak konsisten. Terima dulu aja. Terus cari tahu kenapa nih nggak konsisten. Biasanya dari pengalaman aku mentoring gitu-gitu, biasanya karena kayak dari awalnya 0 gitu, tiba-tiba mereka mau ngelakuin perubahan yang gede banget gitu. Cuma bertahan 3 hari habis itu hilang. Wajar. Cuman kalau misalnya kita kalau kita ngerasa kayak oh ya aku mau olahraga gitu, aku mau coba ini aku mau coba latihan olahraga gitu, kenapa nih? Ketika kita tahu goal, latar belakang dari goal kita apa, terus kita juga terapkan kayak oke, kita juga sama kemampuan kita gitu, biasanya jauh lebih, mungkin nggak langsung konsisten tapi pelan-pelan teratur gitu. Nah yang kayak gitu biasanya juga dibahas di mentoring gitu, karena aku suka nanya juga kayak kenapa nih kamu punya pengalaman apa kalau misalnya nggak konsisten gitu. Dulu pengalamannya kalau buat ngebangun kebiasaan baru apa yang terjadi gitu, aku suka nanya-nanya kayak gitu. Dan biasanya dari situ mereka belajar sih, oh dulu sempet nih gitu, tapi sekarang karena ada banyak kerjaan, banyak ini, dan susah nih nyesuaiin waktu sama yang kemarin gitu. Nah itu baru dibantu gitu. Oke, kita coba untuk cari-cari yang solusi-solusi yang lebih cocok, yang lebih mendekati strategi-strategi yang bisa dicoba tuh apa aja. Biasanya dari situ. Makanya kita selalu promosi mentoring karena itu lebih personal dan kalian dapat solusi yang lebih personal juga akhirnya ya. Kayak 1.bio ikut mentoring, bagi yang mau ikut Super Plus 75 menit, kode promo sempurna 23 dapat diskon 25.000. Langsung 100.000 doang kan. Dan ya kalau ada yang tahu aku saat ini ada slot jadwal juga sih sebenarnya. Promosiin diri sendiri enggak. Ada banyak juga teman-teman aku yang juga jauh lebih keren daripada aku juga gitu. Kalian juga bisa baca-baca mereka, ada yang udah S2, ada yang punya banyak banget pengalaman gitu-gitu, silakan dibaca-baca gitu. Ada di profil mentor kita. Mereka semua terpercaya kok, aku bisa jamin. Aduh, bentar aku nggak bisa baca. Aku udah subscribe, follow satu channel sejak 2 tahun lalu. Terima kasih. Tapi masih belum ikut mentoring. Padahal kalaupun terkendala biaya sudah banyak waktu yang terlewatkan untuk menabung. It's okay. Aku selalu bilang ke semua menti aku, kalian sampai ke mentoring itu udah suatu hal yang keren banget, keberanian ya. Nggak semua orang gitu itu bisa nih untuk ceritain, untuk rapuh di depan mentor-mentor kita. Jadi apresiasi. Dan begitu pula kalian. Kalau kalian saat ini masih belum berani, it's
oke. Kalau emang belum siap, jangan maksain diri gitu. Akhirnya malah kalian gak nyaman soalnya. Pelan-pelan dulu aja. Tapi ingat kalau di sini semua mentor akan berusaha memberikan yang terbaik untuk menjamin kerahasiaan kalian, untuk memberikan ruang yang aman bagi kalian untuk bercerita, untuk berusaha nggak ngejudge kalian juga gitu. Jadi it's okay gitu. Di sini aku mau janjiin kita emang berusaha memberikan kamu ruang aman buat curhat, buat cerita. Dan kita di sini akan memberikan kamu support buat gimana caranya kamu melewatinya gitu. Itu aku selalu bilang gitu. Jadi kalau kalian saat ini masih belum berani, itu oke. Mungkin emang belum saatnya, mungkin saatnya kalian ngumpulin keberanian pelan-pelan. Tapi kalau kalian habis ini mau langsung, bagus gitu. Kalian udah ngambil satu langkah yang bantu diri kalian gitu. Tapi kalian di sini juga, kalian lagi dengerin aku nyerocos gini juga sebuah keberanian, kayak tahan 1,5 jam. Jadi kayak gitu. Ya. Kak, universitas yang bagus untuk psikolog profesi, minta rekomendasi dong. Kamu mau masuk atau gimana? Kalau mau masuk, profesi banyak kok yang bagus gitu. Kalau misalnya emang tergantung juga sih, kayak ya UI itu yang big three lah, itu juga udah oke gitu kok. Banyak juga sih, tapi menurut aku yang kayak universitas lain selain si big three itu gitu, alias UI, UGM, Unpad gitu, banyak juga kok yang bagus-bagus. Menurut aku lebih balik lagi ke apa ya, ketika mau belajar kalian bisa coba cari kayak kenapa nih aku mau belajar psikolog profesi gitu, kenapa aku mau jadi profesi, itu yang biasanya juga dijemur. Cari tahu kenapa nih kalian gitu, seperti itu. Dan yes, karena sudah 21.15, mungkin sudah waktunya juga untuk kita beristirahat karena hari ini masih hari Rabu ternyata. Oh my god, hari ini hari Rabu gengs, aku baru semua. Jadi semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa kalian coba terapkan. Bagi teman-teman yang mau bertanya tapi nggak dapat kesempatan, aku mohon maaf. Kalau misalnya mau coba untuk nanya-nanya, untuk ngobrol-ngobrol, mungkin bisa di lain kesempatan gitu. Kita selalu ada live Instagram di Instagram 1% setiap hari kalau nggak salah, jam 7-an kalau nggak salah gitu. Dan mentoring dan live YouTube kayak gini kadang-kadang ada. Jadi selalu follow kita di semua sosial media buat ikutin update-nya. Nah, buat kalian yang pengen banget untuk coba ngobrol sama mentoring, atau kalian mau coba ngobrol sama aku tentang masalah yang kalian alami, silakan daftar di mentoring kita di 1.io ikut mentoring. Kalian bisa langsung bisa langsung masukin kode promo sempurna 23 biar kalian dapat ini diskon 25.000. Jadi yang awalnya super plus 125.000, kalian bisa dapat 100.000. Bagus kan gitu. Nah, jadi itu yang aku bisa sampaikan, dan aku mungkin terakhir aku mau ngasih tahu kalau apapun yang kalian alami, apapun yang kalian rasakan, itu semua hal yang valid, itu semua hal yang wajar. Jadi jangan nyalahin dari kalian, jangan terlalu memberatkan diri kalian gitu. Dan begitu pula untuk sempurna gitu. Kita manusia nggak sempurna, kita melakukan kesalahan, kita melakukan kegagalan, itu wajar gitu. Bukan berarti kita orang yang gagal, bukan berarti kita orang yang nggak berguna kok. Kita tetap diri kita walaupun kita gagal atau salah sekalipun ya. Gitu dah selesai. Selamat dari aku, selamat istirahat, gengs.